Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di konten terbaru Series Comment. Hari ini kita akan melakukan sesi interview, sesi podcast terhadap project kita, yaitu First Date. Dan siapa di samping saya, itu adalah Genecha. Beliau bukan dari tim produksi, namun Halo. beliau adalah salah satu dari kalian, itu adalah netizen, penonton yang mengikuti perjalanan produksi First Date hingga akhirnya perilisan dan hingga akhir kelar penayangannya. Jadi, sekali lagi, mari kita tepuk tangan untuk tamu kita, samping kita Genecha. Oke Genecha, boleh perkenalkan dikit Halo. diri kamu, nama, Udah dan dikenalin. ngapain sih mungkin dari lagi kuliah di mana gitu. Little bit of yourself. Halo, nama aku Geneca. Panggil aja Eca atau Gen. Biasanya dipanggil Gencana kalau sama teman-teman aku ya, guys. Aku penonton setia Love Letter sama First Date. Kalian juga harus nonton. Itu ya ya teman-teman. Eh, Gen ini luar biasa. Dia dari Love Letter lagi moving. Dia ada saat Love Letternya udah sepi, dia masih ada. Terus saat series komik ini sepi dan sampai sekarang juga agak sepi ya lumayan sepi lah tapi dia selalu ada di hampir di setiap setiap video dan setiap postingan Instagram saya jadi tentu beliau adalah orang yang spesial juga orang yang cocok untuk bisa nih jadi udah cukup percaya lah karena kita sebenarnya nggak saling kenal cuma saling kenal karena online karena dia selalu balas dan akhirnya kebetulan dia sepi udah you know why not kita coba ngobrol-ngobrol dan rupanya cuma lumayan connect dan kita sampai sekarang lah kayak gini lumayan best friend dalam online friend gitu. Sekarang gimana kondisi kuliahnya, Benar. Gen? Kamu ngomong-ngomong kondisi kuliah Kuliah. aku sebenarnya aman-aman aja. Karena kemarin Mhm. aku habis ngerjain laporan 2 hari aku gas selesai. Ah. Nice, nice, mantap, mantap. Kalau aku kuliah, aduh, maksudnya cukup terkendali tapi banyak revisi sih. Kayak kita udah kerjain banyak hal tapi harus revisi banyak hal gitu. Yap, Oh, semangat, semangat, semangat. iya kacau sih. Walaupun cesan laptop aku hilang. Mhm. Kok bisa hilang? Nggak tahu itu di mana. Ketinggalan kayak di kafe Nggak mungkin. tahu. Kayaknya Oke, sih ketinggalan di kafe kampus ya. I don't really remember that. Nantilah cek CCTV gampang. oke. CCTV. Kamu pasang Iya, CCTV atau? di setiap apa daerah kampus aku itu setiap kelas itu pasti ada satu dua CCTV. Jadi hampir semua kelas itu ada CCTV-nya, hampir semua ruangan. Nggak apa ya? Semua ruangan dipasang CCTV juga karena kan ya demi keamanan juga. Oke. Moga moga nggak ada masalah ya. Moga memang Ya. keteledoran aja. Berarti nggak bisa ngerjain tugas ya saya ini. Aku nggak bisa ngerjain tugas, tapi untungnya kemarin tugas aku udah selesai. Makanya Oh, kayak, ya ampun, untung tugas aku udah selesai. oke, that's nice. Oh ya, aku baru sadar atau lebih tepatnya aku baru bilang, you look you dress well hari ini ya. Good, that's really nice. You look Not you look dress nice. well. Ini baju kaos Enggak. gambarnya One Piece. Kayaknya dari your your makeup stuff. I think you did a little bit of effort. Jadi ya appreciate that. Thank you. Ah, Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Nah, sekarang sekilas saja tanpa kita jabarin hmm, dalam beberapa kalimat overall dari produksi ini berjalan hingga akhirnya bisa kamu nonton secara full dari awal hingga akhir eh, filmnya. What can you say? Secara sekilas saja dulu, nanti kita akan bahas lebih detail. Sekarang dulu pembukanya. luar biasa. Kalau Oke. bisa aku tambahin, sebenarnya ini Mhm. nggak bisa cuma satu kata doang. Ini Iya, ini iya. ini bakal banyak kayak lebar banget aku jelasin ini. Ya, ayo. Kita jelasin dulu sekilas dalam Karena satu saking kalimat, dua bagusnya. kali. Duh, gimana ya ngomongnya? Ini short animasi sangat kena di hati. Mhm. Alright. Oke, kalau gitu coba kita kayaknya bingung nih. Karena menyempitkannya jadi satu kan. Jadi coba kita belah dulu. Coba dari kita tarik mundur dulu dari produksinya dulu. Kita belum masuk episode satu, tapi dari produksinya. Dari awal aku Oke. mengumumkan nih, mengumumkan oke,
Love Letter akan dibuat sequelnya sampai produksi update sampai akhirnya mau tayang. Nah itu kayak mana selama kamu mengikutinya? Sama aku ngikutin dari first letter sampai sekarang aku ngelihat ini banyak banget perubahannya. Dari yang awalnya kayak voice aktornya yang kaku sekarang udah jadi lebih eh luas, lebih apa ya? Lebih nggak kaku, lebih pokoknya lebih pro banget. Terus dari segi animasi juga animasinya udah mulai ada stylenya sendiri. Itu yang aku suka. Oke, oke, oke. Banyak sih kalau kamu mau bahas bahas satu-satu kah? Oke, oke, oke. Kita mulai bahas dulu. Oke, kita mulai dari episode satu yang dimana sedikit preview itu adalah chapter pertama yang dimana kita coba ceritain William, ibunya, sama dia tuh sebenarnya ngapain aja William di umur gitu. What can you tell? Walaupun walaupun dia tokoh fiksi, aku ngerasa aku bangga sama dia. Karena di umur segitu dia udah kayak bantuin mamahnya kerja, terus belum lagi dia capai cita-cita, gimana dia sabar menjalaninya. Itu menurut aku keren banget. Hmm. Right. Terus Untuk aku bisa suka banget, ya nggak apa, lanjut lanjut. sorry. Lanjut nggak apa nggak apa nggak Terus apa. Aku pikirnya muda tadi. aku suka banget gimana mamanya dia itu kayak menerima apa adanya, kayak gak apa-apa, jalanin aja dulu pelan-pelan. Kayak mamanya tuh the sweetest mom I ever know, oke? Mam itu adalah impian anak-anak gak sih? Mama Hmm. Ya, mau mau punya mama kayak gitu, ya. yang Tentu dengan mendukung anaknya. tentu dengan lingkup fiksi kita memaksimalkan every positive and negative things yang sesuai yang dibutuhkan. Oke, untuk first impressionnya dari kualitas episode satu gimana? Termasuk visualnya, editingnya, bahkan voice actingnya dari Williamnya, eh, Pak Lutfinya dan Ibu gimana? Jangan bahas Pak Lutfi dong. Ngeselin tuh bos, tapi aku suka sama voice aktornya sih. Maksudnya Oke. Berat ya? seiyunya keren, bisa para bapak-bapak. Memang suara dia berat sih, suara dia Terus berat. buat yang kan, tapi bagus. Hmm, hmm, hmm. Em, untuk voice aktor Mama Aya itu suaranya kayak rekaman, jadi tapi Iya. tetap bagus karena It's okay. karena Jujur suaranya jujur tuh aja. Jujur jujur aja. karena suaranya ya, terus aksennya tuh agak Jawa-Jawa gitu kan. Aku kayak sadar kok aksennya Jawa-Jawa gitu ya. Kalau dilihat-lihat kan kalau si William itu kan bahasanya Indo banget, tapi mamanya kayak Jawa-Jawa gitu. Oke. Tapi aku suka pas mamahnya dukung William buat ya sabar mungkin ini belum waktunya atau gimana, itu aku suka bagian itu sih. Ya saya aku juga mencoba menggambarin episode satu kan nggak ada Nao kan. Karena itu kita mau fully kasih Hmm. ruang supaya kita lebih kenal dengan William dan kondisi dia gitu. Jujur-jujur aja sebenarnya habis dari prolog kan prolognya adalah hari ini adalah hari yang spesial kita akan bertemu Nao, aku akan kencang. Sebenarnya kalau mau versi di cut ya, sebenarnya dari detik dia lagi persiapan sama ketemu ibunya itu bisa kita potong sebenarnya. Jadi sebenarnya dari prolog bisa langsung ke episode 2. Cuma rasanya kayak terlalu renggang ya, terlalu kopong kalau kita nggak lebih kenal William. Jadi makanya episode 1 kayak kasih ruang kita lebih kenal gitu. Bahkan nawanya nggak ada. Dan jujur itu sempat menjadi khawatir aku karena takut orang nggak siap. Maksudnya kalau kita dalam dunia industri ini kan kadang what we believe is great, memang secara teori bagus, cuma secara bisnis dan intelektual masing-masing penonton kadang-kadang kan nggak terbiasa, jadi mereka kayak nggak suka. Sesimpel kayak analoginya tuh kayak yang kontroversial sama yang heboh, let's say topik filmnya selingkuh atau horor-horor aneh kayak recehan itu pasti lebih mengundang penonton. Tapi film-film yang saya berbobot, punya nilai, lebih nilai apa gitu, secara apapun, ini kayak wordingnya bagus banget. Justru itu kayak secara orang kayak nggak terlalu selera. That's the challenge untuk episode satu. Dan aku cukup melihat itu ada ya di episode satu ada yang merasa em,
kurang, ada yang merasa juga ini cocok. Dan kamu salah satu dari orang yang merasa itu cocok dan I really like that. Tapi aku nggak tahu apa kayaknya kemarin pernah aku bilang atau nggak. Tapi Pak Lutfi itu kan jujur itu terinspirasi dari pengalaman guruku di SMP yang which is sebenarnya sekarang udah damai-damai aja. Maksudnya kayak mungkin maksudnya udah aku percaya beliau nggak punya rasa apapun sama saya dan saya juga nggak punya rasa apapun lagi sama beliau. Itu kondisinya karena singkat cerita ya kayak dia guru pembimbing aku dalam suatu project, aku buat masalah, berarti dia pasti kena juga dong. Mungkin idealnya kalau jiwa dia lebih apa ya, lebih profesional, lebih ingin bisa menggandeng, mungkin dia bisa bilang it's okay, ini kesalahan bersama, em, mungkin saya juga kurang tegas atau gimana gimana. Justru beliau lebih langsung menyalahkan everything to me, jadi itu sangat membekas sampai aku dan aku pun nggak bisa melawan balik karena yes memang ada part of me juga yang salah, tapi kan like-nya tim atau apa mungkin kan nggak langsung disudutkan ke aku gitu kan. That's my inspirasi gitu. Iya. Ada eh sejarahnya. iya, ada sejarahnya. Jadi bisa dikatakan film ini tuh serpihan-serpihan dari cerita aku juga, serpihan lah, jadi nggak fully, maksudnya aku nggak mau buat cerita yang nggak relate ke aku, nggak, karena semakin relate semakin ada emosi di dalamnya tuh semakin cita rasanya lebih emosional gitu, right? Oke, kita lanjut ke episode Ah, 2. Episode 2 ini lebih singkat ya, dia 2 menitan. iya betul. Itu adalah bertemu dengan Nao. Itu pertama kali William setelah, lebih tepatnya mungkin kalian teman-teman juga udah hampir setahun nggak lihat William dan Nao bertemu, jadi episode 2 pun muncul dan mereka bertemu. Dan aku dengar banyak orang yang percaya episode 2 nih lebih apa ya, lebih fresh dari episode 1 kan. Episode 1 kayak atmosfernya agak moody gitu ya, agak merembes, Hmm. kayak gimana, kayak hujan gitu. Tapi episode 2 kayak sunny banget gitu. Gimana gimana pendapatmu? Kalau menurut aku ya, bener sih kata kamu kalau episode satu itu bisa kita loncatin langsung ke episode 2 karena kayak mungkin penonton juga maunya yang full romance gitu kan. Tapi Mhm. jujur episode 2 so sweet. Aku aja yang nonton kayak cengar-cengir sendiri, ya apaan sih? Baper tahu gitu. Sangat And then berbanding I terbalik ya. realized that I'm smelling. Iya. Terus aku kayak sadar kayak, iya apaan sih kok cengar-cengir gara-gara nonton ini doang gitu. Kayak I'm Oke. hopeless romantic. Ah, Same, same, same. wait, batuk. Oke, oke, oke. Nggak apa. Minum dulu. Aman, aman, aman. Minum apa itu? Aku ada siapin teh di sini. Bisa. Oh, apa? Es teh. Es teh sama. Aku juga minum teh, tapi teh hangat. Es teh. Tapi Hmm. bisa di skip ke langsung episode 6 nggak? Sumpah aku pengen bahas Ush, ini, gatel sabar, banget. sabar, sabar. Pelan-pelan dulu. Aku tahu banyak. Aku tahu bisa 6 mungkin sangat gimana ya. Tapi kita sabar, kita tahan dulu. Itu kita simpan agak terakhir Tidak dulu. bisa, udah nahan dari hampir 1 minggu nih. Oke. Mantasan di chat kamu nggak ada sempat bilang apapun ya. Oke Gen, sekarang kan episode 2 kan itu jadi selain atmosfernya berbeda yang lebih cerah, lebih sunny, lebih gembira lah auranya, lebih membuat orang cengar-cengir like you said. Itu juga merupakan debut pertama Kak Sianida sebagai role terbarunya, sebagai apa tuh? Sebagai Nao, sebagai Natalia di sini. Dan itu merupakan aktor kedua ya yang sebelum-sebelumnya tuh kan karakter Natalia diperankan oleh orang lain bernama Claudia. Sekarang Cyanida. What do you have to comment about her performance? Dan mungkin chemistry-nya dengan aku saat actingnya. Hehehe. Hehehe. Untuk apa buat seiyunya sendiri, aku lebih suka seiyu yang sekarang ketimbang yang apa namanya? Hmm, Love yang Letter. movie pertama. Bukan gak suka, aku suka juga. Cuma buat yang movie kedua ini dia lebih cocok meranin si Nao sama apa jadi suaranya si Nao. Karena suaranya Anak lebih Brit. apa ya? Apa ya? Feminim Feminim. Mhm. dan lebih apa ya? Cewek banget lah. Tapi Oke. tapi buat
pengisi suara movie pertama juga bagus, feminim. That's no problem sebenarnya. Sama-sama apa cantik suaranya. Oke. Sama-sama halus mana sih kalau dilihat. Cuman ini Betul. kan lebih ke Indo gitu. Nah, performance Kak Sianida gimana dengan saling tektokannya sama aku dalam dalam episode 2 gitu? Apakah Kak Sianida lebih terlalu bagus, akunya jomplang jadi kayak misalnya kurang dapat atau sebaliknya atau sama-sama aja atau what can you say? Menurut aku sih agak jomplang. Mungkin Oke. karena Gak apa-apa, gak apa. Jujur, wait, jujur, jujur aja, jujur aja. Jujur saja, tidak oh apa-apa. Jesus, Jesus Christ. Gak Jadi apa-apa, gak mungkin apa-apa. karena sayanya emang kayak lebih sering apa namanya dubbing ya. Jadi kayak lebih pro. Kalau Mhm. kalau kamu kan mungkin buat pengisi suara kan mungkin cuma di film pertama ya. Jadi agak-agak jomplang gitu dari orang yang belum pernah jadi seiyu gitu loh. Tapi Mhm. buat kakaknya sendiri emang emang dari lama aku lihat-lihat Instagramnya juga dia lebih apa sering-sering cover-cover gitu kan. Jadi kayak lebih pro dan eh oh my God, I'm Gak so apa-apa, sorry. gak apa-apa. Ih, gak apa-apa. Maksudnya aku juga cengar-cengir juga mendengarkan respon kejujuran ini. It's okay. I mean, um, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay. Oke. Mhm. Oke. Gak apa. Aku masih mendengarkan gak apa-apa ya kan. Em, aku perlu tahu juga datanya kan, data yang lebih valid supaya bisa lebih upgrade ke depannya. Oke, itu deskripsi yang luar biasa. Oke, sekarang ayo kita double down lagi kejujuran nih dengan angka objektif ya. Tadi subjektif sekarang lebih objektif. Kalau Kak Syanida itu adalah 10 as in performance-nya, maka aku di angka berapa? Enggak, aduh nggak bisa. Gak apa jujur. Apa? 3. Eh, Oke, berarti nggak sampai 7 situ. mungkin. Oke, 7 dan 10 ya. Oke, that's full nice. Tapi oke. Apakah kejomplangan itu membuat ceritanya sedikit susah dinikmati atau mungkin tak gitu terasa karena tetap terasa masih Enggak natural sih, juga. enggak kerasa mungkin mungkin Hmm. kalau kerasanya tuh pas apa ya? Eh apa eh apa sih gimana ya jelasinnya? Aku jadi bingung mengutarakannya. Jadi kayak emang mungkin karena Kak Sianid, Kak siapa? Ya Kak Sianida, Iya bener kan? Karena mungkin emang dia sering dubbing ya kan, jadinya lebih kedengeran pro gitu loh. benar. Alatnya juga pro, Bukan berarti lebih kamu pro. nggak pro, bukan Enggak, berarti is kamu okay. nggak pro. It's okay. It's okay. Pengalaman ini kan Kamu tuh pengalamanku dalam voice di- acting masih butuh ditingkatin juga, nggak apa-apa. karena pas kamu ngomong tiga, menurut aku kamu nggak jelek-jelek banget. Maksudnya bagus tapi di atasnya gitu loh. Jadi kayak kayak ada tingkatan ya kayak jelek, bagus, bagus banget gitu. Kamu tuh Hmm. di antara bagus dan bagus banget gitu. Oke, Jadi oke, makanya aku ngomong that's tujuh. okay. Oke, that's okay. That's okay. Oke, Are you okay? dibanding nggak apa-apa, nggak apa. I'm just reaction. Oke, dibandingkan episode 1 secara cerita sama secara performance aku sendiri bagaimana? Gimana gimana? Kan cerita satu tentang lah William dan inner demonnya Iya sama makanya. performance pertama aku kan kalian bisa dengerin itu kan. Kemudian episode 2 yang lebih cerah, lebih sunny dan lebih lovey dovey itu gimana perbedaan kualitasnya? Apakah lebih Mungkin meningkat? kalau menurut aku perbedaannya kayak kayak di emang episode satu bawaannya kayak eh, drama kayak maksudnya gimana ya? Kayak ini kayak cerita tentang ibu dan anak ada dramanya sedikit gitu kan. Kalau di episode 2 tuh lebih ceria karena emang kayak romance dan hawanya lebih cerah aja, lebih pas. Oke, oke. Oke, karena ngomong romance, kita juga bakal langsung lompat ke episode 3 yang dimana itu adalah the real deal-nya, the real show-nya, di mana mereka betul kencan dan tersaji dalam berapa 4 menit atau 7 menit itu. What can you say? Itu kan perjalanan William di tengah-tengah itu pun masih kebawa dikit apa yang tertinggal di rumah gitu. Taman tetap mereka bisa enjoy bareng dan justru
syukurnya di situ karakter Nao-nya itu lebih aktif sehingga sehingga akan parah kan kalau Williamnya sebagai cowoknya yang lagi nggak bisa mimpin, ceweknya juga menunggu untuk di arahin gitu kayak mau kemana-mana itu kan bisa lebih parah kan. Tapi justru sebaliknya secara kebetulan karakter Nao-nya bisa lebih mimpin gitu. Saya makanya William juga bilang perasaanku aja atau si Nao nih kayaknya lebih hidup hari ini. What can you say? Episode 3 kencan. Sebenarnya kalau dibilang hidup, emang iya sih. Mungkin karena emang ada efek dari masalah dia juga, efek masalahnya si William dari episode pertama, terus ke bawah ke episode 2 terus lagi ke bawah lagi ke episode 3. Jadi kayak mungkin itulah kenapa dia jadi lebih pendiam dan komunikasinya kurang. Tapi untungnya Neng Nao ada untuk Ya, mencerahkan hari. Uh, please aku jangan cengir kalau kalau inget-inget. gak apa-apa ngomong-ngomong aja. Eh, apa nih nge-lag ya? Halo? Sepertinya responden nge-lag ya teman-teman. Mari kita pause bentar. Tiga. Oke. Sorry kepotong yuk lanjut tadi mana? Tadi emang kepotong banyak ya. Aku nggak tahu Potong bagian banyak mana. kah? Tapi terakhir Udah kali sih aku banyak. dengar. Tapi terakhir kali aku Kamu dengar dengar apa tadi. terakhir kali? Syukurnya ada Neng Nao ya sampai situ sih. Oh ya, untungnya ada Neng Nao yang mencerahkan hari. Oke, oke, Kalau oke. misalnya Neng Nao kamu buat kayak tipe cewek yang apa ya, kayak Onodera gitu, mungkin kayak nanti date-nya diem-dieman. Bisa jadi. Sebenarnya karakter Natalia Nao ini kan sebenarnya lebih kudere, lebih dingin. Cuman kenapa sih lebih Yes. lebih cerah gitu kan? Karena kita harus paham ini bukan episode awal-awal banget di mana mereka saling kenalan. Jadi konsepnya mereka udah kenalan. Jadi bayangin kayak Mikasa lah, Mikasa di apa tuh di Attack on Titan. Kan dia sama orang lain yang nggak kenal kan memang dingin, tapi sama Eren yang udah kenal dari lama dia lebih terbuka. Jadi konsep chemistry-nya mungkin mau aku buat kayak gitu juga gitu sih. Tahu kan Mikasa? Ya. Tahu-tahu. Aku nonton ya. Ya, kita buat gitu. Tapi aku nggak nonton season terakhirnya karena sedih. Yes. Nggak kuat nonton. Tapi di sini apa episode 3 kamu sadar tak budgetnya sedikit lebih ditaruh lagi di sini. Walaupun budgetnya lebih ditaruh Hmm. di episode 5, cuman episode 3 bisa nampak lebih lebih colorful, lebih ada animasinya, lebih detail dipersiapkan and yada gitu gimana menurut kamu? Sama list date yang mereka lakukan. Lucu nggak sih sebenarnya list date mereka? Mhm. Kalau aku lihat kayak kayak bukan romantic dinner tapi main. Emang kan konsepnya kan Bener-bener main gitu. bener-bener main. Yoi. Bener-bener main. Yoi, Itu yang aku suka. Ini that's loh yang the aku suka. Mm-mm. Berarti berhasil ya aku menangkap hal itu. Tuh. Hmm. Nice, nice. Dari dari seluruh adegan date mereka dari makan sampai mereka main game, menurut kamu di bagian mana yang betul buat kamu kayak wah anjir ini bagus banget, kayak wow gitu, menangkapnya gitu. Aku suka bagian pas mereka main game sih. Kayak bener-bener main. Kayak Mhm. harusnya ngedate gini nih. Main gitu kan jalan-jalan. Bukan apa ya? Bukan hanya romantic dinner. Iya. Terus Karena aku tipe cewek yang sukanya diajak main, bukan diajak makan doang. Gak oh mau. siap, sukanya main. Kalau aku sih sukanya makan ya, terbalik. Eh, Kebalik tapi kita. dari iya terbalik. Tapi dari semua game yang mereka lakukan, kira-kira mana yang menurut kamu lebih kamu favoritkan saat kamu nonton saat mereka lagi apa tuh nggak salah main kayak combat apa ya kayak Mortal Kombat. Terus game kedua mereka main Hah? apa ya tembak-tembakan. Game ketiga mereka main bola basket dan main game 4 main PlayStation gitu. Dari empat itu which one took your interest the more? Hmm, bagian pas main bola sih, main PS. Soalnya kan kan di situ si Nao kan belum pernah main game-game kayak gitu ya. Jadi kayak lucu aja gitu dia bisa ngalahin si William yang notabene-nya cowok. Cowok kan biasanya identiknya sama main game gitu kan.
Tapi Iya. dikalahkan sama cewek yang notabene-nya belum pernah main gitu loh. Kan Oh, lucu. iya, iya. Justru kalau aku kasih William yang menang, kesannya salah aja kayaknya gitu. Ngerti tak kayak William tuh secara hati itu kan nggak pernah mau menyakiti kayak dia the soft boy Tanjiro Kamado gitulah. Jadi kalau dia membantai orang atau ngalin orang rasanya it's not him, dia bukan tipe yang suka jahilin orang. Jadi kayak dan secara kebetulan kan dia juga lagi punya burden kan. Jadi dia mungkin nggak keluar juga performance-nya tapi gila juga dibantai ya 7-2. That's really great. Makanya sama cewek yang notabene-nya belum pernah main. Nah, ini nama Dan OP juga. iya sangat OP dari awal hingga akhir kan dimenangin terus. Sebelumnya aku tarik lagi. Kamu sadar tak di saat mereka di bioskop itu itu kualitasnya kayak mana? Terus aku udah taruh beberapa Easter egg ya. Salah satunya kamu tahu kan di layar tuh mereka lagi nonton apa gitu. Ya, terus ada karakter lain gak sih penontonnya? Yes, Aku yes. lucu itu loh. Coba, coba, coba. Kamu sadar ada karakter apa aja? Sebentar, aku lupa. Eh, kalau kamu, bentar ya, Apa-apa. aku mau buka anu dulu. Aku nggak begitu anu, tapi aku tahu semua 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 karakternya. Jujur aku Semuanya. semua tahu. Oke, oke, oke. Aku tunggu Bentar, apa aku aja. mau cek dulu. Silakan tebak. Ada berapa ya? Ini mah Ada. easy peasy lemon squeezy nebak-nebak karakter. Ada 4 di belakang. Ada, ada berapa? Ada ada 4 di belakang, baru di samping mereka ada tak ya? Samping mereka nya ada dua atau dua dua kayaknya. Ya kayaknya ada dua. Bentar, 6 berarti kayaknya ada 6 karakter di situ. Sisanya kayak bukan bukan orang kayak kepala doang. Aduh, mari kita lihat sebentar, sabar. sengaja. Hei, di mana dia? Wait, aku juga mau ambil Di barang. menit keberapa sih? Oh, nih ketemu. Eh, eh, salah, kelewat. Yes. Nih, ada All Might, ya kan? Oh, oh yes, ada Almike satu, benar. Ada si, bentar, kurang jelas kalau di ini. Ya. Ada si itu, siapa, 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 siapa yang ada di itu di Demon Slayer aku lupa. Kyoji, Rengoku. kok Kyojiro. Iya, Itu nama dia. Rengoku. Kyojuro Iya, Rengoku. habis itu ada topinya Luffy nih. Oke, pasti Ini dia yang tiga. yang paling paling Nampak. di sampingnya Luffy, Naruto kah? Naruto, yes, Naruto. Terus sampingnya Naruto tuh Goku. Nah, sabar. Kirinya atau kanannya? Iya ya, sabar nih orang-orangnya tuh di kirinya ya. Iya, kirinya si Ya, kiri rambut Goku. oranye si. Nah, yang Ah, paling kanan terus siapa? Yang paling samping kanan, yang paling kanan nih siapa ya dari rambut-rambutnya nih? ini orang pasti nggak terlalu banyak. Aku kasih clue, dia dari Indonesia. Si itu, Siapa? Tapi benar, ada kata si-nya. Dia si J. si Joko Anwar. Hampir, hampir, hampir. Ada kata K-nya. Oke, ada 4 kata. J, strip, K, strip. Apa itu? Dua kata lagi. Si, J, titik, J, titik, K, titik. D titik K titik. Oke, butuh Gak aku tahu. kasih. Filmnya kemarin sempat tayang di bioskop. Judulnya Harta Pulau Monyet. Bentar. Kayaknya pernah. Kayaknya Salah pernah. satu komik webtoon atau komik Indonesia. Kayak sebelum webtoon ya. Sebelum webtoon udah terkenal dari versi bukunya. Pulau Monyet. Judulnya ada, tapi subjudulnya Harta Pulau Monyet. Kalau kasih tau judulnya masih ketahuan dong. Hahaha. Si Juki. Iya, colek rambutnya. Bagus. Astaga, si Juki. Yo, Soalnya kayak gaya rambutnya tuh banyak gitu. iya makanya agak susah kan. Tapi aku berusaha Nah, sih. Berusaha sih. So, gimana overall episode 3? Episode 3 ini betulan dimaksimalkan lah chemistry mereka, dibuat lebih fun lah gitu. Dan
terasa tak chemistry-nya mereka cocok gitu, baik secara cerita dan secara performance voice acting dan visualnya kayak mana? Menurut aku cocok, chemistry mereka kerasa banget. Abis itu romansnya kerasa. Saya yang jomblo pun kerasa. Apalagi saya yang buatnya ya. Iya, iya. Autor semangat ya. Oh ya, aku ada pertanyaan sebelum kita lanjut lagi. Suara aku ngomong sama suara aku Hmm, saat acting sebagai karakter William beda tak? beda banget. Beda ya. Nanti aku mau coba tes ya. Aku mau coba tes pakai suara William sih. Boleh, boleh, boleh. Bagaimana ya? Aku agak lupa. Aku jadi pengen denger. Em, Kalau suara William kan aku harus agak tarik dikit supaya agak lebih ringan, lebih lebih nyaring dikit. Kayak gimana? Bentar, aku coba ingat-ingat. Aku lagi sambil ketahan ketawa juga nih. Hey, maaf aku telat. Eh, Semoga kamu gak keberatan ya. Asik. Gimana? Suaranya animasi banget ya, Kak. Oke, siap. Coba coba. Oke, janganlah. Aku nggak bisa fokus. Kenapa? Eh, Hey, gimana pendapatmu kalau dengan episode keempat, di mana itu kan lebih singkat? Nah, aku pakai suara normal aja. Oke, gimana episode 4? Episode 4 lebih singkat lagi dan itu lebih fokus ke apa ya? Itu adalah kalau dalam film itu adalah pause sebelum klimaks. Jadi sebelum klimaks kita kasih turun dikit. Tadi kan di episode 3 kan kencan tuh udah lagi naik. Kita turunin dikit dulu. Turunin dikit dulu di di episode 4 baru kita naik ke episode 5. Episode 4 gimana? Itu sangat singkat ya sama kayak episode 2 dan itu memang kayaknya orang Iya, tahu ya itu singkat, fokus singkat, ke singkat. eh, apa tuh cameo dari karakter Wibu Stress. Barangkali kamu tahu? Cameo dari Ibu Stres. Jujur aku belum pernah anu ya. Oh, belum Bentar. pernah. Kayak Dia aku nggak sempat terlalu nge sama si dia sempat trending Ibu di Stres juga sih. di tahun corona karena dia sering buat konten dia masuk green screen ketemu berbagai karakter gitu. Kayaknya pernah dengar. Mhm. Oh, 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 shish. Oke, emang stres. Iya. Oke, emang stres. Emang stres. Jujur itu pengalaman Tolong yang eh, bagus juga sih. Ya, Pak Arhannya ditambahin dong. siap. Jujur sebenarnya Pak karakter Arhan. Arhan, jujur ini aku kasih tau ya, ini highlight. Sebenarnya karakter Arhan tuh nggak ada. Sebenarnya karakter dia tuh sebenarnya karakter Pak Lutfi. Dalam arti gini, polisinya itu sebenarnya bukan anak muda, tapi kayak orang dah tua dan karakter desain itu adalah Pak Lutfi. Cuman kayaknya mungkin ada miskom dan again aku nggak bisa nuntut banyak karena dari awal beliau kan sosok lebih besar dan aku nggak apa tuh beliau datangnya mau bantu secara sukarela nggak dibayar gitu. Aku sangat senang banget. Dan dia udah kasih filenya. Hmm, Masa aku minta revisi kayaknya kurang sopan ya. Memang nggak sopan. Jadi aku coba work it out. Udah aku buat karakter yang lebih muda. Terus desain karakter untuk Arhannya, bukan Arhan, Pak Tua polisinya aku pindahin ke Pak Lutfi. Ya udah aku oper dikit gitu. Dan jujur senang banget sih bisa bisa collab sama beliau karena ya jarang-jarang aja sih bisa dapat orang yang udah lumayan besar dan kita bisa komunikasi dan mau bantu dengan sukarela. That's really really great gitu. Kenapa kamu suka Arhan di sini namanya ceritanya? juga. Karena karena dia imut dan dia soft spoken. Lebih Buku soft Arhan banget daripada William ya. buku saya. Oh, Oke, oke, kalau oke. bisa dua kenapa harus satu? Oh, siap. Oke, 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 oke. Kayak Pak Arhan kawaii banget, nggak kayak it's my type. Wah, Siap, polisi berseragam. Karakter Arhannya atau dianya sebagai polisi? Arhan ya nggak terlalu ngeh sama apa bukan nggak terlalu peduli kalau dia kerjanya apa. Yang penting dia imut. Lain kali Oke. banyakin itunya dong apa Hmm, artnya oke, nanti kan post-post kita di IG biar aku jadi wallpaper.
Tapi sedih. Di IG-nya sepi banget. Iya Kacau. sih, di IG tuh susah banget. Iya, iya, oke, setiap kali aku mau coba, ya maybe you're right kan. Tapi setiap kali scroll dikit, lihat ada yang buat tapi kayak maybe kualitas, maybe kayaknya aku sama di kualitas, tapi kok dia lebih bisa dapat interaction. Aku sampai pikir kayak aku kena shadow ban kah atau gimana? Ini kok susah banget ini tumbuh kembangnya. Mau kontennya udah aku rapikan tuh Right. whatever. Karena aku sering posting di Instagram kayak tentang gambaranku. Aku paling banyak mungkin dapat di bawah 100. Di bawah 100 juga 100, kayaknya jarang banget. aku 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 dulu bisa konsisten dapat 30 atau 50. Sekarang 10 aja susah, the hell. Jadi aku buat akun baru pun it doesn't really work. Susah sih, susah. Aku mungkin Instagram mau aku lepas sih. Tapi jujur sakit juga karena aku tuh aktif main Instagram. Jadi kalau kalau scroll ketemu yang gimana itu. Bahkan ya, ini jujur secara manusiawi iri ya, tapi gen aku nggak tahu di baliknya. Kamu pernah scroll tak? Kamu ketemu em, akun komiknya legit bukan AI dari dia sendiri gambar. Cuman itu gambarnya sebenarnya satu doang, cuma ditaruh di berbagai slide, cuma diganti mulutnya. Nggak salah, aku nggak tahu judulnya apa, tapi premisnya tuh kayak bapak kos sama sama eh, apa tuh bapak kos sama orang-orang kosnya yang kebetulan cewek semua. Pernah pernah scroll gitu tak? Aku sering tahu gak sih kayak gambarannya artnya itu bukan OC, bukan apa. Aku nggak tahu itu bentuknya apa. Kayak Hah? gambarnya jelek, terus kayak shadingnya jelek, tapi viewersnya bisa ribuan kayak what the fuck? Itu dia Masih kan, bagusan gambaran gue. itu dia maksudnya secara manusiawi aku juga bingung how gitu. Jadi masalahnya apa nih? Timingnya kah, artnya atau gimana? Tapi tentu ya kita nggak tahu di balik layar. Tapi again, secara siklas, how 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 aku pernah ya saking stresnya ya, Dia ngapain ya? kayaknya kamu udah pernah dengar tapi aku bakal bilang saking stresnya aku pernah, atau mungkin beberapa kali lah secara sadar nggak sadar aku bilang aku harap besok pagi aku bangun sebagai apa tuh, moga besok pagi aku bangun dan melihat bahwa aku berubah jadi cewek yang super cantik. Karena kayak mudah banget gitu. Kalau tipe-tipe content creator yang lebih menunjukkan body dan menunjukkan wajahnya. So, aku saking sering gitu. Walaupun that statement could be controversial, but ya gimana, kondisinya aku lagi in the stress, in the pressure, jadi aku tiba-tiba ngomong gitu sometimes gitu. Ya, was really, ya mungkin sampai sekarang juga kadang-kadang terpikirin bilang gitu. I can feel you, I can feel you. Aku sebagai Ya, artis juga kayak, wah anjir, bisa-bisanya gambaranku kalah sama gambar coret-coret kayak, terus kalah sama gambar AI kayak, sakit hatiku. Aku sampai hiatus dan aku belum balik lagi. Cuma kayak cuma online doang, tapi gak pernah upload apa-apa. Udah hiatus dari bulan tapi sakit tak September kayaknya sampai saat sekarang. kamu berusaha hiatus, kamu masih main Instagram dan kamu scroll scroll dan kamu ketemu ketemu kayak yang kayak gitu. Rasa Sering ingin, banget, sering rasa banget. dan rasa dan justru kita bukan rasa ingin comeback, tapi justru kayak kita masih apa deh? Kita masih mau dibawa. Dalam arti gini, kalaupun aku mau coba comeback dan I give my best, gak ada jaminan gini akan membantu karena tanda kutip yang agak low quality aja bisa itu apalagi yang best. Ini buktinya first date secara kualitas debatable menurut aku lebih baik daripada love letter, tapi I give my best, bahkan produksi lebih cepat, cuman resultnya malah jomplang. Sebaliknya love letter yang 3 tahun kualitasnya kayak gitu bisa lebih bagus kualitas dapat itunya. It's really really uh, Iya, weird algoritmnya gitu. Tapi sih aku iya aku juga sedikit bingung. tenang sih kalau YouTube sama TikToknya agak perlahan mulai stabil. Cuman Instagram sih parah, nggak pernah. Iya, kalau TikTok sebenarnya lebih cepet cari viewers nggak sih? Ya TikTok, ya karena kan mereka video semua kan. Iya kan? Ta- Mm-mm. Tapi aku kadang-kadang ada upload foto gitu, foto doang gitu kan. Mm. Tapi viewersnya juga lumayan gitu loh. Kadang-kadang seminggu sekali gitu ya, pasti ada kayak satu, dua, tiga orang yang follow gitu kan. Kayak di Instagram sebulan sekali aja belum tentu. Ya aneh loh, aneh banget. Kamu tahu tak, aku udah stuck Bahkan 1.300 ini dari tahun lalu loh. Anjir. tuh,
Dan ini pun Kalau bukan akun mungkin kalau privat. nah Aku coba putar-putar mungkin konten tuh ya ini enggak mungkin ya. mungkin kalau menurut aku kayak kita tuh kudu ikut komunitas gitu nggak sih? Oke, itu Kayak itu kamu salah satu komunitas film, aku ya. tuh kan, Right, aku tapi komunitas kayak gambar, tapi kayak aku nggak mau mutualan, nggak mau. oke, tapi mungkin di satu sisi kalau harus jalur itu make sense. Tapi kenapa ada yang content creator lain yang nggak perlu mutualan tapi bisa? That's the weird thing gitu kan. Kok bisa? Nah, bahkan kayak Will, aku punya temen nih ya, ini pengalaman aku sendiri. Aku udah mulai gambar itu tahu dari udah lama lah, kayak mungkin 3 tahun lalu atau berapa tahun lalu gitu, udah lumayan lama. Mungkin 5 tahun lalu aku buat Instagram itu. uh-huh, Terus aku berteman sama orang luar gitu kan. uh-huh. Dia gambar juga, dia tuh baru gambar tuh baru-baru aja. Cuma entah kenapa follower dia naiknya banyak banget gitu loh. Aku Di lihat ya Instagram. followers apa ya? Kayak like setiap gambar dia tuh 100 ke atas 100 gitu. Kayak anjir ini perasaan tuh ya menurut aku bukannya aku nggak suka, bukannya aku nggak suka. Aku suka. Dia kadang-kadang nanya kayak how about this color? Dia tanya-tanya gitu kan. Kayak I think it's good lah gini-gini. Tapi followers dia lebih banyak daripada aku karena padahal dia baru mulai gitu loh. Terus aku lihat kayak kualitas gambaran aku sama dia tuh masih bagusan aku karena aku pakai digital. Terus kadang-kadang aku pakai selingin pakai traditional art kayak Holy Mother of God ini kenapa? How? Iri Ya, sih dalam iri 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 tapi secara ya manusiawi. gimana gitu loh. Manusiawi kan. Tapi seneng juga kalau temen aku dapat viewers yang banyak. Kadang-kadang dia bantuin aku, dia posting gitulah. Ya tapi please. I'm so lonely in Instagram. Jadi aku sangat senang ada satu yang sangat sering tanya, sering mampir dan sering balas which is you. Makanya kamu bisa hadir di sini. So, itu satu Bro, hal sih. you not struggle alone. You struggle with me. Kita sama-sama struggle. Ya, tapi dalam konteks kayak oh, wanjay, bentar lagi udah mau habis dipakai. Gen em, gimana episode 5 sebagai finalnya? Tentu sebelum epilog ya. Gimana? Finalnya di mana? Di situ Untuk budgetnya untuk itu untuk budgetnya di situ semua, di situ semuanya keluar, di situ karakter Nao lebih lebih bisa melakukan sesuatu jobnya untuk karakter William dan Williamnya di situ which is me eh, bisa actingnya lebih dikeluarin lagi di situ. Dan apakah apakah nangisnya tuh natural atau gimana? Gimana pendapatmu dari awal episode 5 ini? kalau aku menurut aku episode 5 emang effortnya emang di situ semua ya. Habisnya di situ semua ya. Nah, Soalnya kerasa banget ini episode udah panjang kayak terus banyak apa namanya eh lebih colorful. Tapi ada bagian setnya. Why? Why? oke. God. Wait, sebelum bahas ke situ Kenapa? ya. Wait, sebelum bahas ke Mereka tuh setnya, gimana dari ceritanya masuk akal tak gitu? Dari episode 1, 2, 3, 4 dan 5 ini ending yang oke nih. Dari actingnya juga, dari kualitas peran masing-masing dan semua it all connects atau gimana? Sebelum kita bahas kenapa endingnya set gitu, coba. kalau kalau dari episode 1, 2, 3, 4 terus 5 ini nyambung. Terus tau gak sih yang aku suka dari apa art kamu itu lightningnya. Dari dulu aku suka lightningnya, jujur karena aku nggak bisa Ciri buat khas, lightning di ciri khas, gambaran aku ciri susah banget khas, buat lightning. ciri khas, Jadi ciri aku khas. suka banget itu yang bikin kayak oh holy shit penerangannya Signature, signature, pencahayaannya kayak, signature series oh Comet gitu. cahaya, cahaya sore. Jadi full full anu ya lightning ya, full Ya. glare. Lebih parah di episode di Love Letter. Itu kalau kamu ingat nggak ingat, itu kan dari awal hingga akhir semuanya vibe-nya oren kuning. Bahkan postingan aku semuanya upload artnya itu kayak kuning kuning oren merah gitu. Sekarang mungkin agak variasi lah dengan warna Oh, biru, warna warna lebih cerah. Pokoknya warna lain selain itulah. Ada merah juga, hitam, ya mungkin ungu. mungkin ya
Iya sih. Mungkin karena vibe-nya itu pas sore-sore kan, kayak sepulang sekolah di mana sekolah kita pulangnya jam 3-an sore Yes. dahan, Dan kayak jam 3 itu menjelang jam 5 lah. itu penyiksaan sih itu kerjanya, Aku juga jujur. aku sadar karena lightning itu susah pembuatannya Ya. dan kamu Eh, full lightning apa ya, film pertama Orange dan dan itu emang sebenarnya susah aku sadar. sebenarnya love letter pun itu sebenarnya itu bukan versi aslinya. Jadi di Hmm? naskah aslinya love letter tuh kan sekarang 12 menit kan. Ibarat naskahnya nggak kupotong, itu mungkin bisa Hmm. harusnya eh, 15 atau 20 menit. Kenapa kupotong? Karena aku udah keburu burn out banget. Bayangin udah 3 tahun ngerjainnya sendiri dan tanda kutip aktor kamu pemeran Naomi kan awalnya excited kan. Secara manusiawi dia Mhm. pasti tumbuh. Ini kapan kelarnya ya? Kapan kelarnya ya? Mungkin mulai hambar. Jadi dia juga udah mulai sibuk dengan kegiatan dia sendiri. Ingat, ini kan kita kerjain dari masa aku kelas berapa SMK 10 atau 11 dah aku kerjain. Jadi dia juga masih anak sekolah sama 10 kayak nggak aku sih anak seingat sekolah. aku, 11 nggak sih? Ya 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 pandemi lah. Dia sama aku sama-sama anak sekolah jadi 11. sama-sama masih ada waktu buat ngerjain ini kayak something for fun gitu kan. Tapi sering waktu dia tumbuh, aku juga tumbuh, dia mulai sibuk, aku mulai sibuk. Dan aku tapi walaupun gitu kan tetap aku harus sibuknya ngurus ini juga. Mau sibuk kuliah kerja tapi aku tetap ngurus ini kan. Dia kan udah menemukan Hmm. passionnya lagi atau apa dan apa sehingga lebih challengingnya adalah bagaimana aku harus selesain ini sendiri dan aku juga nggak mau mengecewakan dia gitu. Satu sisi juga kalau aku minta revisi-revisi takutnya juga rasanya nggak enak karena zaman itu jujur aja itu dia juga bantunya secara sukarela bukan aku bayar. Dan dan Iya sih. syukur dan dia kuliahnya di luar negeri. Jadi itu lebih susah lagi. Ditambah em, Nah. aku dan dia tuh sempat terlibat dalam satu masalah di luar project. Jadi kayak temanku punya masalah dengan aku dan kebetulan teman dia adalah si pemeran itu juga. Jadi ada sedikit simpang siur, jadi kita ada sedikit jeda dikit. Tapi syukur demi apapun, em, karena aku yakin aku nggak bersalah, I think Tuhan dengan caranya membuat kami bisa kembali ngobrol lagi. Karena pada dasarnya yang masalah tuh aku dengan A. Aku dan A bermasalah, tapi Hmm. kebetulan A ini temannya adalah si B. B itu adalah si pemeran Nao yang pertama. Otomatis kan si B lebih mungkin ya terbawa subjektif dengan si A daripada akunya gitu. Sehingga aku Oke. terpikir kayak terframing gitu. Itu bikin kacau. Karena apa? Karena produksinya masih belum selesai. Aku masih butuh dia. Tapi kalau udah nggak nyaman, kayaknya nggak enak nih. Oke, singkat cerita, aku stres. Tapi singkat cerita juga bisa baikan dan aku kepikiran oke aku akan pangkas ceritanya supaya bisa kelar di bagian William bilang apa di terakhir ayo mau nonton tak gitu udah Hmm. aku itu di akhir tahun 2022 kayaknya aku bilang bisa tak ini aku tahu kamu sih bla 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 syukur-syukurnya bisa dibalas tuh senang banget dan dia juga sangat positif oh yes Kev I can do it gitu jadi sama dia atau mungkin sama circle aku sendiri kami lebih sering kayak bahasa Inggris gitu jadi kayak can you do this bla 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 dan syukurnya dia masih mau dan kayaknya dia juga bisa melihat bahwa aku udah mulai dewasa dan dia juga merasa dia juga udah dewasa jadi kita lebih dewasa lah menyelesaikan hal ini. Jadi kamu tahu tak ending ending aslinya itu adalah di scene William William gagap nggak bilang gitu yang di Love Letter sebenarnya tuh Ah, dia gagap aja. Habis itu dia nggak bisa ngomong dan pada akhirnya Nao pergi dan di situ William sebenarnya no. maksudnya pergi pergi pulang kan ceritain Nao cuma mobil kotak bekalnya kan. William William yang merasa nggak sempat menggunakan momen itu dia merasa kayak shit what did I do jadi pikir-pikir lanjut tulis atau enggak ya pikir-pikir sampai dia lihat Nao udah di ujung gerbang dari maksudnya dari balkon maksudnya dari kelasnya dia lihat yang di ujung gerbang akhirnya dia bukan bukan Eh, dia merasa saat dia merasa gagal membuat menyempatkan itu yaudah akhirnya kertas love letter ini dibuat dia remukin enggak dia lipat jadi kertas pesawat dan dia lempar keluar cuman aku mau buat lucu saat dia lempar ternyata Nao masih di ujung gerbang sehingga kertasnya tuh mau kena Nao kan bahaya kalau Nao buka kan jadi aku membuat adegannya dia bisa dia kayak lari kamu pernah lihat nonton nonton anime yang di mana
karakternya larinya kayak kayak terlalu apa ya? Kayak kartunis, kayak sangat kayak kaget-kagetan Iya, gitu iya, lah. iya, Aku iya. buat gitu. Hah. Sampai akhir nantinya dia udah kayak gitu dibuat lucu lah gitu bla 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 kan. Akhirnya ketemu Nao, terus dia dia dengan gagapnya bilang, nah sebenarnya Nao Nao tuh udah baca, cuma dia masih simpan dulu. Dia mau lihat kenapa William gitu kan. Terus William udah bilang, apapun yang kamu baca itu bukan apa-apa, itu prank. Prank ya, ini nggak ada apa-apa. Otomatis Nao merasa sakit hati kayak, oh jadi tadi tuh nggak ada maksudnya Ah, apapun. Terus akhirnya William gagalin kesempatan keduanya. Nao merasa agak benci dan pergi lagi. Oke, sekarang third chance. Udah mau nggak pergi lagi, William kejar lagi bilang, wait, sorry. Jujur aku memang, kamu percaya nggak percaya, tapi itu memang aku buat. Aku panik dan aku nggak bisa ngomong apapun, bla bla bla. Dan justru original endingnya adalah setelah dia minta maaf, bla bla bla, dan Nao sebenarnya bilang kayak, Nao kan pintar tuh, Nao justru walaupun sakit hati dia bilang, ada satu dialog dia bilang gini, hah, udah aku duga sih, karena tadi aku lihat kamu ngapain nulis nulis tuh nulis gitu di kelas, dan rupanya benar Kak, itu surat cinta. Jadi kayak dia sama sama kayak, I knew it, tapi justru karena dia masih manusiawi dia bilang kayak sakit hati aja. Jadi akhirnya di situ ada right time, si William bilang, aku suka kamu gitu. Dan Nao ah. Nao pun nerima dan mereka pacaran. Itu original endingnya. Tapi karena aku udah melihat betapa hektik dan capek dan stres dan depresi aku membuat ini hampir 3 tahun, aku potongin ceritanya sampai di situ. Dengan cara apa? Aku nggak buat mereka pacaran dulu. Aku tahan aja dulu. Aku buat mereka mau mau hang out tak. Dan akhirnya lahirlah first date. Oh iya. Jadi in some way ada blessing juga. Oh, Makanya God. in some way blessingnya ada di first date. Jadi kalau itu bisa original ending, mungkin first date nggak akan aku buat. Nah, sekarang kayak mana ending dari episode 5 nih? Gimana setnya kata kamu tadi? Kalau pernah endingnya sedih banget Neng Nao pergi. Why? Tapi cocok kan? Why? Kau autornya jahat. Ya karena sesuai kebutuhan. Memisahkan dua insan. Sesuai kebutuhan. Nggak ada yang bisa dilakukan lagi. Nao mau fokus kuliah. William juga masih belum kelar. Jadi, what's the urgency to be couple? Hmm. Terus eh kalau aku boleh ngomong berpendapat ya, Boleh. kemungkinan film pertama itu lama karena dia full animasi. Benar sekali. And you do it alone. Mm-mm. Shit. Karena kan film pertama itu kan apa ya dibuatnya tuh kan full full animasi. Jadi kayak aku paham banget pembuatannya lama. Karena sebagai sebagai tukang gambar juga, aku juga ngerasain kayak pembuatan animasi itu lama, pembuatan komik itu juga lama. Komik strip deh, mau sesepuh apapun kamu, pasti ngerjainnya juga pasti lama. Ya. Ah, Dari buat cerita, dialog, latarnya, please latarnya emang susah. Apa-apa backgroundnya susah. Justru Aku nggak bohong. Aku dari dulu dari sampai sekarang aku nggak bisa buat background. dan di Background love set letter template. dan di love letter aku udah berapa, kamu sadar nggak sadar, backgroundnya sama terus. Karena emang sesuai itu buat background. Dan aku sadar kamu itu apa ya? eh Perspektifnya juga bagus. Aku tahu gambar perspektif itu susah. Apalagi kamu nganimasiin. Ya makanya kan, untuk satu still frame oke, tapi buat dia bergerak itu PR sih, itu PR banget. Jadi di sini episode 2 Semangat kita autor. kita eksperimen sih, kita banyak eksperimen. Ya, dan aku sadar diri main powernya cuman aku, dan aku kerjain dalam keadaan aku kuliah, aku bekerja, benar full time animator, Tuh. jadi sangat sangat wajar bahwa aku harus harus coba format ini. Tapi sebagai pertukarannya kan ceritanya lebih panjang, karakternya lebih dalam Ya sih. dan lebih Tapi buat yang konsisten. episode 5 emang kerasa banget. Kayak kan backgroundnya tempatnya lain-lain ya. Hmm, Beda banget kayak yang episode satu ya di kamar doang. Kalau di sana kan ada benda lain gitu loh. Nggak cuma makanya. satu kamar doang gitu loh, satu Dan wilayah. bahkan kita campurin stock footage ya dari kota-kota.
time lapse. Nah, nah itu kisahnya di Hmm. situ. I Ya, can feel it. I can feel it. Aku relate banget kok. Tenang aja. sedihnya pas tak? Cocok nggak? Pesannya didapatkan dan acting Now dan acting William termasuk aku di bagian apapunnya itu pas tak? Memuncaknya bagus tak di sini? Bagus-bagus banget. Aku suka sebenarnya sikap si Nao yang apa nyikapin si Williamnya tenang banget gitu loh. Ya, Dominan banget malahan kerasa dominan banget malah. yep. Karena udah lebih Yep. kenal ya, lebih kenal. Nanti kan kita, ini ini ada hubungan sama episode 6 tapi sabar kita tahan dulu. Dan ya jujur ya, ini jujur ya. I Hmm. hope it doesn't sound weird tapi in some way first date tuh influence-nya juga karena kondisi aku juga yang bawa ya again Serpen cerita kan bahwa I'm doing this for something good tapi faktanya bahwa ini semua jomplang dan hope it's all hopeless kayak maybe I kinda need a supportive environment. Maybe I need someone to uh, talk with me dan mungkin siapa tahu dapat jodoh yang bisa kayak now bisa semangatin gitu. That you are meant something that bisa lebih dominan. So in some way itu juga meninfluence aku dalam menulis dialog mereka gitu. Ya. Amin. Oh ya, aku lupa bilang amin. Thank you. Amin. Aminin. Amin. Semoga bisa ketemu tipe yang kayak gitu atau lebih baik daripada tipe itu. Cause di sini kita bisa lihat sisi William karakter William yang lebih vulnerable bahwa di balik sifat mataharinya tuh sebenarnya dia rapuh gitu loh, dia rapuh. Tuh. Dan sebenarnya di balik sifat teknis logisnya si Nao tuh punya ruang untuk bisa lebih berekspresi. Dan di sini kita putar ya. Kalau kemarin Love Letter William yang lebih kasih semangat untuk si Nao, sekarang Nao yang kasih semangat untuk William gitu. Jadi satu sama, satu kurang satu Nah, nol. Habis makanya mereka nggak ketemu. Neng Nao emang the best girl. Oke. Kostumnya kayak mana menurut kamu? Desain karakter bajunya Nah, William, desain bajunya si Nao. Dan Nao sekarang kalau kamu sadar nggak sadar sekarang ada bendonya. iya, aku suka sih bandonya. Jujur aku mau buat apa ya? Desain bajunya si William tuh cocok banget sama kepribadiannya nggak sih? Aku ngerasanya gitu soalnya. Gimana, 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 gimana? Gimana? Kalau buat bajunya apa? Desain bajunya si Nao itu kan kayak dress ya. Jadi kayak dianya jadi kelihatan lebih dewasa ketimbang si William. William tuh kayak lebih sunshine boy kayak golden retriever, sedangkan si Nao-nya yang black cat. Ya, ya. Sebenarnya Makanya bendonya aku mau suka dibawa banget warna sama biru kombinasi juga. itu soalnya dari dulu. Ya, pas kan. Aku juga udah riset sih. Eh, Karakter Nao-nya rambutnya warna putih, cocoknya biru kan, pas banget Hmm, matanya juga agak-agak biru. Dan William karakternya ya. kan lebih apa tuh lebih merah-merah kuning kan. Jadi aku cari yang merah-merah kuning dan putih itu lebih cocok gitu. Mm-mm. Oke, Aku suka sih. right. Ada hal lagi yang mau kami cari sebelum kita bahas episode 6. Tapi episode 6 kali ini kebalikannya kamu yang bakal tanya dan aku lebih banyak jawab. Oke. Jadi episode 5 gimana? Ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Episode 5 ya. Nggak ada sih, emang bagus banget. Oke, next. Sekarang gantian, aku tahu Hmm. pasti kamu udah banyak-banyak pertanyaan dan kamu punya banyak teori. Episode 6, Zoluk, what do you think? Aku Sebelum akan saya mendengarkan dulu. menjawab itu, izinkan saya. Mhm. Hmm? Mic kamu mati. Sengaja. Oke, dimatiin dulu ya teman-teman. Apakah ini ada surprise? Mari kita tunggu. Enggak sih, cuma mau matiin air doang. Oh, Ntar. oh, Oke, pertanyaan pertama. oke. Mari kita. Kenapa? 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 Kenapa apa? Kenapa itu mengacu pada semuanya? Kenapa di episode 6 seperti itu?
gitu. Kenapa di episode 6 tiba-tiba si 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 Nao Gak apa ngasih ngomong-ngomong obat aja. tidur? Kenapa? Kenapa tiba-tiba si Nao eh landai? Kenapa tiba-tiba sifatnya berubah 360 derajat? How? Why? And Oke, tapi sebelum aku jawab, aku mau tanya dulu. Plot twist itu plot twist tak bagi kamu? plot twist lah, pakai nanya. Tiba-tiba loh. Berarti kan kalau itu terjadi, misalnya episode 6 itu terjadi, berarti episode 5-nya sebelum sebelum hah? Hah? Coba, coba, ngomong Hah? aja, ngomong aja. Nanti lo. Oke, oke, oke. Tapi plot twistnya ini Itu. plot twist yang kelas, berarti kayak masuk akal, kayak gak nyangka tapi masuk ini kalau dipikirin. Atau ini plot twist receh kayak ah gak masuk ini. Sebenarnya ini plot twist Hmm? yang nggak masuk akal tapi lucu. Oke, pendapat kamu nggak masuk akal tapi lucu. Tapi ini plot twist. Jadi bikin bingung. Plot twist kan gitu Oke, ya, tujuannya bikin bingung ya. ya tapi Jadi si Nao ini plot twist yang baik itu kan kesannya memang buat kita bingung, buat kita aneh, buat kita terasa what, tapi kalau dipikirin ulang, it makes sense, tapi in a good way. Jadi kalau kamu pikirin, ini plot twist episode 6 ini masuk akal, atau kayak ini maksa. agak maksa, maaf. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Karena kan aku ngelihatnya si Nao ini kan kayak anak baik-baik. Mhm. Mukanya kayak orang baik-baik, tiba-tiba kayak gitu kan kayak kagak masuk akal ya. Terus tiba-tiba tiba-tiba Oke, tiba-tiba eh, gitu. oke, 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 Hah? oke. Oke, aku kasih Oke, jawabanku jadi dulu. dia Oke, oke, eh, eh, oke. oke, Oke. kepala saya Jawaban rumit. pertamaku adalah kenapa Nao gitu? Ya karena Nao begitu. Karena Nao itu kan aku bilang secara sifat kan dia lebih thinker, lebih memikirkan bahwa em, bahwa ini merupakan kesempatan dia bisa ngobrol sama William, itu kan sesuatu yang mungkin bagi dia hitung-hitung ini suatu yang emas gitu. Makanya dia maksimalkin, makanya dia bisa akrab sama William. Dan dia pun sadar William agak menjengkelkan hari itu. Kenapa dia ekspektasi mungkin William bisa funny atau gimana, tapi William kok ini parah banget kayak lebih pesimis gitu. Sehingga Nao tahan aja dulu, tahan aja dulu. Tapi dia paham kok, dia kasih semangat dulu, baru ditampar di akhirnya kan bahwa kamu nih kok gitu, Iya. jengkelin gitu loh. Tapi saat dia udah ngomong-ngomong gitu, dia tetap puji lagi. Tapi that's part of you gitu. Jadi bahkan Nao pun dan pembaca pasti bingung, ini jadi marah atau gimana ini gitu. Jadi si Nao ini sebenarnya suka sama William, tapi disembunyikan. Mungkin Hah? daripada suka, mungkin ada sifat Oke. kayak obses, kagum sama kayak melihat kayak apa ya, kayak hmm, William ini unik, aneh gitu. Kayak kamu nih bukan Dibilangin William siapa-siapa. itu Golden Retriever. Ya, William nih aneh gitu. Kamu nggak dari keluarga yang gimana, tapi kamu punya sifat yang selalu ingin mencoba. Kamu itu. Jadi di mata orang seperti Nao yang udah kaya, udah sejahtera, have almost everything, dia lihat kayak this funny little guy is really something. I want to keep playing with him gitu. Jadi aku mau coba buat kayak Nao tuh agak suka aja lihat main-main dengan William gini. Walaupun mungkin in the twisted way mungkin perlahan nanti akan tumbuh rasa kayaknya aku memang suka dia gitu. Tapi aku nggak mau langsung tuh dari situ. Jadi kita buatnya kayak memang Nao tuh memang punya rasa kagum, tapi kagumnya agak twisted. Jadi suka suka mainin William karena William terlalu green flag ini. Makanya dimainkan, dikasih hujatan dikit langsung panik, dipuji dikit langsung bengong gitu. Jadi justru sangat menghibur si Nao. Jadi memang karakter Nao itu secara itu kan secara aku udah bilang bahwa dia itu pemikir dan dia lebih bisa manipulatif gitu, dan itu sangat nampak. Dan mungkin kalau kamu sedang nggak sadar di episode kedua itu udah muncul teasernya saat dia tiba-tiba emang ada masalah saat bayar uang gitu kan. Kalau ada orang yang sadar, ada orang demi apapun sadar, dia bilang kayaknya Yandere deh dari episode 2 kan. Betulan ada di episode 6,
Yang dari Reddit bilang sudah kuduga. Dan lebih parahnya lagi, kemarin aku baca-baca ulang komentar love letter, ada yang prediksi kok kayak Yandere. Padahal love letter belum ada ide buat Nao jadi Yandere, tapi udah ada yang komen Yandere kan. So that's really really itu something. Nah, Sudah sebelum bisa aku menebak perjelas, ujung itu. sebelum aku lebih perjelas lagi, now what do you, apakah itu lebih bisa menjawab plot twist menurut kamu? Sebelum aku lebih Aku perjelas masih lagi. bengong karena karena aku ngelihat dari movie pertama sama episode-episode ini ngelihat dia tuh kayak anak-anak baik-baik, kayak emang cool bakul cool banget. Tiba-tiba jadi Iya. yandere. Ya mungkin aku Tapi tambahin lagi, oke in a lah. cute way, in a cute way. Yanderenya mungkin Saya muncul suka karena ini. gini gini. Gini. Kan anak yang perfect itu kan cenderung ya, cenderung punya kekeluargaannya agak kurang, di mana rasa cinta tuh agak kurang dan haus lah. Tuh. Sedangkan William itu kebalikannya, rasa cinta dan rasa kasih sayangnya selalu berlimpah dari orang tua ke dianya, dari dia ke orang lain. Sehingga tanda kutip, Now tuh haus akan rasa kasih sayang itu, haus akan affection itu, dan dia menemukan tuh di William. Makanya dia suka aja, ibarat ibarat apa ya? Ibarat monster, ibarat orang, dia ingin terus-menerus menghisap rasa senang itu, rasa happy itu dari William, ingin dimakan gitu. Nah, awalnya mentoknya di situ aja sih bahwa Nao diam-diam punya twisted way of apa ya, coping mechanism dia bahwa dia kurang keluarga dia agak kurang itu dengan dia ingin terus-menerus menjadikan William dia properti di bahwa dia selalu punya something that can impress impress her heart gitu. Makanya aku bilang kan tadi Nao tuh melihat ini kayak ini sosok yang unik, aku harus punya gitu. Ini nggak boleh ada yang ambil. Makanya dia nggak suka berbagi gitu kan. Posesif. Tapi aku relate sih, aku relate sama si Nao emang. Aku paham Jadi kenapa jadinya gitu kak. mm-mm. Dan karena jadi William spesial, makanya Nao juga belak-belakan bilang kamu 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 menjengkelkan, kamu payah, tapi aku juga suka that part of yourself. Jadi kayak betulan dimainin, betulan dimainin. Nah, pertanyaannya mulai, nah mungkin di situ udah cukup kan? Cuman aku mau level up lagi bahwa it all was just part of her plan, bahwa ini kesempatan bagi dia. Em, aku nggak tahu orang sadar nggak? Orang sadar tak sih di dua frame terakhir kita lihat mata Nao sama giginya Nao. Kamu Iya, sadar tak? aku sadar Nah, coba aku tanya kamu. ada Jam taringnya. jam maghrib, matanya kayak gitu dan giginya bertaring. So, Vampir. so maybe sebenarnya itu it was all part of her plan bahwa untuk bisa bayangin kamu udah ketemu orang yang memang bisa in some way bisa membuat kamu senang dan itu cocok dengan psikologis kamu di mana bapak kamu kan tadi kan di love letter kan bapak itu kurang suportif dan rupanya ada sosok cowok lain yang lebih suportif ke dia dan dia merasa kayak kok aku suka deh sama dia, aku suka ingin terus menerus memiliki rasa happy itu dari dia, aku ingin lebih memiliki dia, kebetulan si cowok tuh nggak jadi ngedate, you know what, sekaligus aja maybe this is the good time for me to suck his blood or whatever, to eat him metaphorically and literally gitu. Dan aku buat Bisa, skemanya kayak gitu, aku ngerti cepet sih. dan itulah kenapa baju Nao panjang. Uh. Dan Tapi kalau aku kamu relate sih sebenarnya sama ya Nao. ya Cuma, ya cuma, cuma nggak ada kayak nggak ada yang bisa menarik perhatian saya. right right. Tapi jujur nggak apa, aku terima aja bahwa ada orang yang merasa episode 6 ini oke, bagus, kayak enjoy that now itu lebih yandere, tapi mungkin ada juga kayak kamu kayak somewhat wait what gitu. Dan em, ini adalah bagian dari rewrite. Jadi setelah produksi selesai, aku sempat pikirin kayak ceritanya bisa aku tambahin lagi deh untuk lebih level up. Ya udah, akhirnya aku buat cerita tambahan ini bahwa somewhere between episode 5 dan sebelum di ending kita buat di mana bahwa ada malam Nao gitu. Tapi pertanyaan lalu episode 5 apakah happen atau enggak? Jawabannya semuanya terjadi. Jadi sebelum William pulang memang kejadian itu terjadi. Dan kalau kamu sadar,
Kalau kamu nonton ulang episode 5, ada garis di William punya ini. Segera itu aku mau tanya. Ada. Oke, Karena oke, aku oke. karena pas dia lagi ngomong sama sama mama ya, pas dia lagi duduk, aku nggak kok di lehernya ada itu apa sih? Hmm, bandage. Ya, bandage. Ada Plaster. bekas luka gitu kak. Hansaplast. Itu luka. Yes. Iya, Hansaplast kayak Terus saat kayak dia kayak aku tuh mikirnya apa dia pas emang agak terluka atau gimana? Kayak aku tuh udah mikir-mikir, aku mikir keras banget buat itu kayak atau hiasan. kayak aku tuh dari kemarin tuh pengen tanya kamu tentang itu. Aku mau tanya itu tentang kamu dari kemarin, dari minggu-minggu lalu. Aku Mm-mm. tuh udah kayak pasti ada plot twistnya, pasti ada sesuatu nih berhubungan sama episode 6. Terus Makanya kalau langsung kayak, dua oh dua minggu, oh ternyata ya, ini. Tapi aduh. agak kaget juga sih. Dan 2 minggu saat mereka di kereta kan makin jelas. Itu kan udah nggak pakai hansaplast, tapi udah nampak ada bekas gitu di sininya. Kamu sadar tak? Saya udah bilang. Hmm. Dan mungkin dan kalau mungkin takdir bertemu lagi, kita akan bertemu lagi gitu kan. Dan nampak banget di situ kayak bekas dua gitu. Jadi mungkin Ternyata Nao. sebenarnya Now itu hanyalah salah satu urban. Mungkin Now tuh aku mau tahu nggak mau terlalu deep dive lah. Itu ini kayak Now as in Now itu mungkin urban legend. Mungkin dia juga salah satu karakter yang punya kemampuan seperti monster dan memanfaatkan momen itu, momen kencan pertamanya untuk bisa memaksimalkan apa yang dibutuhkan tuh bahwa dia suka William as in twisted way, tapi dia juga suka dengan apa intinya kayak ya itulah. Kalau kamu udah suka orang dan dia memberikan kamu sesuatu yang buat Iya, kamu sangat fun, ada obses tumbuh jadinya. ada tumbuh rasa lain bahwa kayak mau mau aku makan juga. Kebetulan aku juga monster gitu. Jadi makin masuk akal kenapa satu now mau diajak, dua now lebih dominan, berarti meaningnya berubah. Oh, kita pikir dia dominan karena dia lebih care. Oh no, maybe dia dominan karena dia memang mau nyergap si William. Dan mungkin But my question is, ya, kamu lanjutin. Lanjutin. dan mungkin juga bahwa pil tidur itu kan kalau kamu lihat yang dalam dialognya, terima kasih Nao udah belikan aku minum. Yang beli minuman tuh Nao, berarti ada jeda sebelum dia beli saat dia beli Iya. minuman dia bawa ke Nao, Nao yang taruh dulu baru dikasih ke Williamnya buat William minum. Dan itu udah 2 kali. Sekali di bioskop dia membaca. Oh, William nih suka bengong. Di episode 6 dia pelajari itu, Oh. dia taruh. Satu, ya benar sih karena William agak cerewet ngomong terus. Sering pesimis. Aku tampar dia, aku hujat dia, tapi aku puji dia, aku buat dia panik. Semakin dia panik, peredaran darah dia makin kencang dan dak dik duk obatnya makin berjalan dan akhirnya plek pingsan pas. Kemungkinan besar William nggak akan ingat, makanya dia nggak ingat apapun saat sama mamanya dan saat di kereta, namun masih ada nampak bekas di lehernya. Jadi jadi mainnya bersih banget lah. No, Tapi pertanyaanku ya, ya kalau menurutku ini ceritanya jadi agak nggak nyambung gak sih? Pertama emang dia kan awal dari movie pertama sama episode-episode yang sekarang ini itu tuh kamu ngasih tahu kalau genre itu romance, bukan benar, supranatural. benar. Terus kenapa di episode 6 tiba-tiba kamu mengganti episode jadi episode supranatural gitu? Apa apa Karena tujuannya? kalau karena kalau aku kasih nanti it's not will be surprising dong. You Sekarang boy, lebih make sense tak? you playing with me. Nggak, sekarang lebih You make sense playing tak? with me. Lebih make sense tak sekarang? Oke, oke. Berarti ada project baru nih. Memang. Ada Dino project baru nih. kan aku bilang kan bahwa aku sebenarnya ada 2 universe ini, universe alternatif. Universe aslinya itu di mana Oh. kita akan lebih supranatural, lebih horor, tapi horornya yang lebih 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 kayak Ultraman lah, bukan horor yang beneran horor gitu. Jadi itu sih kenapa karakter Naonya
Dan Now itu sebenarnya aku kasih teaser ya, bukan vampir tapi Chimera. Tahu Chimera? Jadi dia bahan percobaan ayahnya. Enggak, aku belum bisa confirm. Tapi intinya dia bisa lebih dari satu hewan sih. Kalau kamu bilang vampir, salah satunya vampir, salah satu formnya. Tapi dia bisa tiga form lain. Satu kayak beast, beast tuh kayak hewan buas. Dalam arti kayak kamu tahu Beauty and the Beast tak? Jadi Now bisa jadi kayak beast. Ah, Satu lagi formnya tuh kayak vampir. Vampir tuh kayak ya vampir ya berarti kayak agak kelelawar maybe. Satu form lagi ular. Jadi kayak ada tiga nih. Beast yang untuk hewan daratnya, vampir untuk bisa di udara, sama satu lagi untuk stealth-nya adalah ular gitu. Jadi aku punya ide aja kayak what if dengan origin yang masih ku sembunyikan, now walaupun anak yang perfect, sebenarnya there's demonic something gitu yang happen gitu. Dan pas banget itu lagi is that why they rich? apa? Is that why? Apakah itu karena mereka apa ya? Apakah itu alasannya kenapa dia nggak dapat kasih sayang orang tuanya, nggak dapat kasih sayang papanya? Karena dia bahan percobaan, and that's why they rich. Karena papanya peneliti, makanya dia kaya. Au, 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 au. Bisa jadi. Jadi Oh, bisa gimana? jadi. Makin make sense tak? Makin make sense tak sekarang episode 6? Oke, oke, make sense, make sense. Mm-mm. Kenapa dia sikapnya kayak gitu? Karena dari kecil dia emang anak spesial. Mhm. Jadi dia tuh kayak kan she's perfect, kayak dia tuh bahan percobaan yang perfect banget, gak ada celahnya. And then Right. ketemu William yang kayak serba banyak celah, banyak lubangnya gini, jadi kayak a new Tapi toys. You coming home with me, buddy? You iya, mind? ya, Ya. ya apalagi karakternya cocok gitu kan. Karakternya cocok. William sangat soft boy, green boy banget. He's just that much. Dan sebenarnya Jadi, em, oh, jadi ini autor kamu kalah sama aku. dan sebenarnya aku belum confirm tapi salah satu ide ya, cuman belum kuputusin bakal iya atau enggak. Saat si William semangatin si Nao that you can talk again with your father, dan bukti di first date si Nao bilang, "Hey, I can do it thanks to you. I can talk with my father." Tapi aku berharap ada yang berspekulasi, wait, 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 wait. Nao rupanya monster. Jadi what's the meaning of that? Aku udah ngomong ulang sama bapakku. Bapaknya dimakan. Maybe, maybe atau dibunuh. We don't know because because she looks happy now. Aduh, Oh, emang dia emang sebenarnya udah ngomong sama papanya, but ya kan di love letter dia bilang dia udah tapi ngomong, tadi cuman bapaknya kurang aja gitu. just my teori ya. Ya, silahkan teorimu. Papanya nggak pernah ngasih sayang. Mungkin karena papanya juga takut karena dia nih perfect banget. Tapi dia tetap kayak Baby. tau gak sih? Gitu kan? Kayak ngasih sayangnya tuh kayak kayak apa ya? Kayak monoton gitu loh, kayak ya udah ini buat kamu, ya udah ini buat, tapi nggak ada yang berlebih kayak mamanya si si itu, mama si William. Jadi kayak antara dia takut tapi ini juga anak gue nih, Right, gitu right. loh. Ya, benar, benar, benar. So, oke, Kok benar? ini masih bisa jadi, bisa jadi. Oke, kita sisa 3 menit lagi. Wait, sebelum aku potong lagi sesi ini. So, sekarang setelah aku bahas episode 6 dengan insight yang udah kamu dengar, dan rupanya Wah, eh, surprising ya bagi kamu, dalam 1 to 10 seberapa kaget dan seberapa sekarang kamu lebih ten, paham. ten, Yang sebelumnya ten, sebelum sebelum ada konteks, ten. dan Karena aku ini suka plot twistnya keren. dan terinspirasi dari dua karakter juga. Tiga sih, ada satu karakter baru di manga namanya Himizu. Cuman itu belum terkenal sih, tapi ya udah itu. Tapi dua ini pasti kamu tahu. Makima sama Monica dari Doki Doki. Boy, Mm-mm. boy. Cocok kan? Mungkin brand selling kita sama kayaknya ya. Hmm. Makima Hmm. sama Makima sama Monica. Teng 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 Aku kira teng. kamu bakal itu nggak sih terinspirasi.
Si dari komik yang kamu baca kemarin itu loh yang ceweknya yang Dere. Oh, itu iya juga, tapi itu justru kebetulan aja Hah? karena sebenarnya naskah sama animasinya udah kelar. Justru aku malah ketemu manga itu setelah aku nulis tuh. Kebalikan kan? Jadi sebelum aku saat aku lagi nulis tuh aku lagi baca, bukan lagi baca, lagi terinspirasi karakter Makima, manga manga lain. Justru tengah-tengah aku lagi edit filmnya aku ketemu manga 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 monster itu. Yang justru makin buat aku makin pede kayak, oh, oke berarti cocok aja ya kalau ada cewek-cewek cewek monster gitu. Dan sebelum kamu upload video itu aku udah nonton itu kalau nggak salah dari 2021 atau udah dua ya gitu. Karena Hmm. aku kan kayak lagi suka baca komik ya zaman-zaman segitu aku masih suka baca komik. Cuma aku nggak ngelanjutin komik itu karena dia masih ongoing. Terus Right, right. aku tiba-tiba udah kayak lupa gitu. Terus aku Benar, benar. ngelanjutin ya kayak baca-baca Pumpkin Night gitu-gitu. Benar, Bagus benar. ceritanya Pumpkin Night. Iya. Bejir. Oke, oke. Oke, udah sisa 1 menit. Oke, kita end dulu yang sekarang. Nanti ada sesi terakhir. Kita penutupan dan fun game dikit. Dan Fun oke, game. kita jeda bentar. Jeda lagi 5 menit. Jadi habis aku end nih bakal kita proses lagi. Oke, break dulu sekaligus nih tunggu. Bisa 5 menit dia prosesnya. Oke. Nah, jujur sebenarnya first date ini bakal aku buat jadi dua alur nih. Bukan dua alur, tapi dua dua impact. Jika hasil ini tidak memuaskan, maka aku udah siapin satu episode di mana ini bisa di akhirnya, yaitu adalah episode 6. Jadi ibarat aku nggak lanjutin, udah kelar aja bahwa William tanda kutip tragis dan mungkin orang bisa bilang episode 5 itu adalah halusinasi. Tapi kalau ini hasilnya bagus, maka aku seperti yang aku bilang bahwa episode 6 terjadi dan episode 5 itu juga canon bahwa nah, William gak ingat. Cuman karena kayaknya kondisinya seperti as you can see luar biasa underperform, maybe that option could help. Karena aku udah siapin gitu kayak just in case bomnya, just in case ini nggak berhasil, maka bom dari episode 6 will can work properly. So yeah, because ini justru sangat menghancurkan mental. Why? Karena dari awal enggak dari akhir tahun 2023 aku have a full optimism. I really dig myself with this. Aku setiap hari, tiap malam I have ini pasti bagus. Ini will work, ini akan oke, everything will work well. I did everything, gitu kan? Tapi aku sadar kayak what if it will not work? Aku siapin lah episode 6. So, now as you can see, itu kayak gitu. Jadi Rencana. maybe aku mesti butuh waktu untuk membuat yang ketiga. Tapi aku udah ultimatum. Kalau ini doesn't work well, aku akan coba dulu konten lain sebelum aku buat episode film ketiganya. Maybe lebih mesti sama konteksnya masih ada animasi, masih art, tapi untuk cerita maybe nggak dulu. Karena jujur ini serba salah. Aku bisa buat love letter lagi, tapi 3 tahun itu perlu pikir lah. 3 tahun kayak kamu di penjara. Kita aja buka file Word yang sama aja every time aja itu bisa ngeselin gitu. Apalagi kau buka file yang sama 3 tahun. For untuk orang yang udah stabil, untuk orang yang udah punya sponsor, udah punya nggak punya tekanan, ini just like a regular job. Karena memang di industri asli itu memang orang bisa 3 tahun 1 tahun buat film gitu. Tapi problem lagi, I'm not in the industry yet. Aku belum digaji, aku belum dapat apa-apapun. I'm just one guy yang coba belajar dan aku already pushing the boundaries. And I'm not even making money out of this project. So aku udah siapin lah ultimatum. If ini nggak berhasil, maka episode 6 will be the anticlimactic ending. Sorry. In other case aku akan coba develop satu lagi my last effort, aku akan coba menulis cerita universe aslinya which is the novel. Dan I don't know, jika itu nggak berhasil lagi, I don't know, it's gonna be hard, it's gonna be hard. Yep. Ah, nggak apa-apa. Tapi kamu pernah nggak sih kepikiran buat karya lain selain ini yang karakternya tuh Nao sama William. Jadi kamu kayak buat Ada, cerita baru lagi. justru justru aku kepikir kan. Banyak kan? Pasti kamu punya ide Iya, banyak. iya, justru lebih cocok lagi kayak kayak apa tuh kayak kayak
komik pendek aja gitu, daily life, slice of life gitu. Cuman karena Hmm. performance ini buruk, aku kayak jadi gak semangat gitu loh mau gambar ya. I'm a little bit traumatic untuk nyentuh papan gambarku lagi gitu. So, bingung sih. Kalau menurut aku gambaran kamu bagus loh. Tinggal kamu sering apa namanya sering upload. Kamu nggak dulu tahu nggak sih komik Kampret Iya, aku punya Bang sebenarnya Eka? tahu itu aku mau coba kayak gitu juga, tapi aku takut berharap lagi no. Ini kayak gini lah, aku udah effort, aku udah itu, tapi hasilnya kayak gitu. Kalau kamu lihat, aku kan emang dari awal ngikutin Bang Eka ya. Hmm. Dia itu punya kanvas sekarang kayaknya udah official deh di Webtoon. Itu artnya, zaman Majapahit banget. Dan sekarang bagus, banyak diterima orang ya gitu. Gak nggak 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 anu kan, nggak instan. Pasti ada prosesnya. Tapi mungkin kamu bisa buat cerita yang kayak bukan Neng Nao doang, atau enggak ganti-ganti tema lah, ganti judul. Jangan love letter atau first date. Kamu buat karakter baru lagi, buat cerita baru lagi. Mungkin genrenya bisa komedi atau Arena, ya tapi balik lagi ke kamunya. ya, Balik lagi ke kamunya kayak bisa nggak atau enggak bisa ngulangi waktu buat ini atau enggak. Tapi ya suka-suka kamu sih. Aku cuma ngasih saran aja. it's But I'm okay, so it's okay, sorry. it's okay, it's okay. Um, Jujur ini jadi sesuatu yang anti climax juga. Aku pikir tahun ini I can end it with a blow, I can end it with a blast gitu. Kayak di tengah-tengah aku Itu lagi stres. itu blow actually. I don't know. It just doesn't feel like that. How dare you? How I don't. dare you? Jangan ngomong kayak gitu. Itu karya kamu. Kamu harusnya lebih bangga karena kamu bisa. Di mana orang lain gak bisa, belum berani upload, kamu sudah bisa. I don't know if I have the optimism and hope again to mencoba buat karya lagi. Apapun ya. Kemarin aja aku coba iseng-iseng. Aku akan coba eksperimen coba buat konten bahas manga. The hell doesn't work. Tapi anehnya saat aku upload di second channel aku malah works. Weird. Dalam arti gini, saat aku saat aku coba lagi, oke, aku coba buat konten lagi dan aku coba cari semangat lagi kan. Di akun utama saat aku upload itu cuma 1 atau 10 view, tapi saat aku upload di channel second second channel gitu kan, malah dapat ribuan. Jadi aku pikir kayak, ah, jadi problem ini apa gitu kayak ya everything like kayak sekarang jadi sekarang jadi backfire gitu. Kenapa backfire? Karena kalau ini sukses kan aku bisa happy kan, dan aku bisa lebih semangat kan. Tapi ini at the same time aku lagi pusing dengan UAS kuliah, pusing dengan UAS anak murid, dan pusing dengan ya my own family problem, my sister, my mom. Jadi kayak ya ini jadi backfire banget dan aku udah I don't know semenjak episode 1 udah bengong banget. Bahkan episode berapa saat ya eh, episode 3 penayangan itu malamnya I really had a mental breakdown. Betul kayak I cannot focus. Aku nggak bisa berdiri. Aku kayak I'm near. Aku near apa ya? Ini bukan not like not like hiperbola, tapi betulan kayak mau gila gitu. Aku betulan kayak I cannot think straight. I really cannot think straight. Itu sangat kacau gitu. Iya. Okay. It's okay. Everything's gonna turn fine. Gonna be fine. You believe that? Okay. I believe that, you motherfucker. Oke. Kamu percaya aku bisa? I believe that. It's it's killing me if you don't say so. Okay. Okay, Okay. I'm going to try. Going to try. You will try it. You will. And I dan gua yang bakal ngeliatin lu ya. Lihat nih, gua di mana-mana. Gua di mana-mana. Ya, Gak usah gitu. semoga,
Semoga, semoga, semoga. Aku, aku berusaha membangkitkan lagi the optimism, but it's going to take times. Mungkin agak semi semi Ya, hiatus maybe. take your time, istirahat dulu, Ya. jangan pegang-pegang HP. Um, psh. You know Tapi what? You know what? ya ya. You know what? Ya. Uh, Actually, when you say, I think it's not gonna work. When you saying that, it's killing me because you're really good. You're a smart boy, okay? And it's killing me when you say you're not good enough. I'm going to kill you. Hell yeah. Thank you, thank you. Ya, Yeah. in some way, in some way ya. You can I'm looking see, at you. you can see ya di mana sih kenapa tema filmnya William kayak gitu ya. That's part of me. Itu adalah sisi aku merasa No. aku merasa Kelihatan banget. downnya. Ya itulah itulah kenapa William kayak gitu. Dan unlike William, aku belum ketemu si Now gitu yang bisa kayak gitu. Dan in some way mungkin secara plot twist bisa kayak episode 6 juga yang saking care dan saking itu juga bisa sama kayak gitu. I don't know. I mean, I kind of like the girl that can try to kill me in some way gitu, in a good twisted way, but kayak di film episode 6 lah, kayak episode 6 gitu, kayak saking care-nya ya William ditidurin gitu. So, but ya ya. Dan just aku nggak tahu You know what? I just break the mood karena harusnya No, 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 not at all. Okay, you good. Okay, period. Keep oke slaying, bro. oke lah, pengalaman pertama juga ya teman-teman bahwa em, ini kita pertama kali aku buat konten semacam podcast dan aku jamin pasti podcastnya nggak akan 1 jam. Aku potong-potong. Kenapa? Karena aku tahu laptop aku nggak bakal kuat render video 1 jam. Karena kemarin render yang video 20 menit aja it takes time. So, aku akan potong-potong. Oke. Gincana, gincana. Ya. Atau bahkan nggak aku edit. Tadi aku mau ngomong sesuatu dan aku lupa. Oke oke nggak apa-apa. Dan nge-freeze. Oke nggak apa-apa. Dan kamu nge-freeze. Nah, kamu juga nge-freeze sekarang. Udah nggak nge-freeze. Oke oke sebelum Dan kita mau nge-freeze. ke dan sebelum kita ke end, aku mau ajak kamu main a little bit fun game. Fun gamenya adalah kamu akan mencoba bridgingnya Oke. nggak cantik ya, bridgingnya nggak mulus ya. Dari depresi, dari curhat, tiba-tiba aku bilang ajak main game. Pengalaman Kamu teman-teman, kamu pengalaman nge-freeze-nya tuh teman-teman. pas pas Ini pas pengalaman lagi oh teman-teman. dah. Ini pengalaman teman-teman ya. Maaf ini pengalaman dan jujur kenapa aku bisa ngomong ini karena secara ironis bahwa cuman Geneca yang selama ini selalu hadir saat aku lagi butuh teman ngobrol gitu. Jadi ya itu satu hal. Oke, are you Saya ready? selalu nongol. Oke, I'm like a ghost. biar nggak terlalu panjang. Jadi setiap satu soal kamu bakal jawab satu, kasih alasan singkat, habis itu udah gitu aja. Lanjut ke hasilnya. Karena again kita Oke. pakai Zoom ada batas waktu, jadi kita bakal langsung mulai. Kita akan masuk Oke. ke mana nih? Mana Chrome, mana Chrome. Ada aku takut gak bisa jawab. Aku tipe yang goblok banget kalau kuis. Enggak, it's okay. Mana nih? Kok nggak ada Chrome? Portion mana nih? Video format, wait. WhatsApp Task Manager, it's heavy. Oh ini dia. Oke, share. Oke, nampak. Kok kesini? Hmm. Apa aku wait. Hah? Gak nongol Sabar. apa-apa. Masih kayak loading. Oh, belum. Oke, sabar. Di sini nampak. Nampak. Fun Oke, game. fun game. Ya, last minute juga dibuat sih, Baik. karena saking gitu ya. Oke, jadi Baik ini kamu. mesti karena ini episode pertama dan kamu adalah subjek pertamaku. Jadi ini agak kelinci percobaan. Jadi aku mesti tes tes aja dulu.
Okay, Oke. I'm your Jadi rabbit. pilih Like, satu adalah would you do rather. whatever you want. Responden harus bisa menentukan satu pilihan dari tiga kondisi yang akan diberikan. Dan ini untuk sementara mesti pilih satu aja. Mungkin nanti kalau hasilnya lebih positif atau apapun bisa kembangin berbagai pertanyaan. Pertanyaan pertama. Makanan. Okay, I'm your rabbit. Jika kamu boleh hapus salah satu dari makanan berikut, maka makanan mana yang akan kamu hapus? Hapus itu betul hapus, hapus dari muka bumi nih, hilang dari tiga nih. Nasi goreng. Nasi Oke, goreng. kenapa? 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 Karena jujur aku nggak terlalu suka apa ya makan nasi yang banyak gitu. Oke. Kalau aku, Jadi kalau aku disuruh pilih ya, misalnya kamu apa? nggak apa Kalau kamu aku dulu jelasin. misalnya aku disuruh pilih, kamu disuruh pilih makan nasi, nasi, nasi apa disuruh makan pilih apa? Disuruh milih makan kentang atau telur, aku lebih suka makan telur sama kentangnya doang. Aku nggak nasi no. Kalau Not aku itu, big fan of rice. kalau aku mungkin seblak. Walaupun aku belum pernah makan seblak. What? What? How can you say that? Aku How belum can pernah. you say that? Kayaknya pernah How sekali can aja. you? Kayaknya pernah sekali aja. Sekali aku pernah makan karena aku nggak tahu sebelah tuh nggak dia kayak kayak apa tuh kayak kerupuk kerupuk bakso tuh apa tuh apa tuh namanya kalau kita makan bakso ada dikasih kerupuk orennya tuh. Apa? Apa kalau ada di bakso apa nah? Ya itu dia aku juga bingung. Ya, Intinya itu kan. apa Terus sih? aku terus dikasih Ya, dalam ya. kuah-kuah pedes gitu. Mungkin itu seblak ya. Dan I'm not really impressed with that. Dan aku lihat juga kayaknya isi cuma kerupuk dan kuah. So aku pikir kayak kurang. Tapi kan teman-teman itu hanya selera ya. Oke, next pertanyaan. Travel, kalau kamu asumsi kamu udah sukses, udah stabil, nggak ada beban, berarti betul kamu enjoy. Lebih pilih kemana? Amerika Serikat, Belanda atau Jepang? Dulu, berarti belum bukan bukan artinya pilih satu, dua-duanya dua yang lain hilang. Kalau kalau aku ya, yang pertama pasti Jepang, yang kedua Jepang. Belanda, terus yang ketiga Amerika, baru Amerika. Oke, alasannya apa? Singkat aja. Pertama, misalnya aku punya uang, terus aku memilih negara mana yang bakal aku pilih buat jadi kayak jalan-jalan atau traveling, aku Jepang. Karena menurut aku tingkat keamanannya lebih lebih bagus ketimbang negara-negara Hmm. lainnya. Jadi kayak kayak tingkat tingkat kejahatan kriminal gitu lebih rendah di Jepang ketimbang dua negara lainnya lah. Ya Terus Amerika lebih parah emang ya. dari dulu aku pingin banget ke Jepang karena tempatnya emang bagus. Dan aku dari dulu pingin banget nyoba pakai kimono. Wah, oke oke oke. Lunas, kalau aku sama juga mungkin Jepang dulu, Belanda, baru Amerika Serikat. Same same thing ya. Karena jarak ya I think dari jarak juga lebih dekat Jepang baru Jepang ke Belanda Belanda ke Amerika Serikat. Alright, next question. Oke, lebih pilih siapa Oke. dalam konteks apapun. Artinya apakah ini bisa bisa kamu artikan idola, kamu artikan tipe cowokmu secara fisik atau tipe pekerjaan yang kamu Henry, sukai, oke? Apa? Henry, Henry Henry. Cavill. Oke, Karena kan ketimbang aku kan ketimbang oke, oke. apa? Kenapa? Oke. Karena ketimbang pesepak bola sama bisnismen, aku lebih suka aktor. Karena aku lebih suka ngeliat orang acting itu aku suka. Oke, berarti kamu ambil konteks ini dalam pekerjaan ya. Ya. Kalau dalam look gimana? Nih beda nih. Yang satu nih masculinity western, yang lebih nampak kayak cowok. Yang Ya. dua ini lebih Asian, standar kesukaan Asia gitu, kayak gini, tipe-tipe opa gitu. Hmm. Atau tipe yang you know what, good looking, it doesn't matter age-nya. Yang penting profilnya orang besar Erick Thohir BUMN. Hmm. Apakah Kalau berubah? kalau aku sih tetap enggak, tetap sama, tetap aja Henry. Kalau kamu Oke. bilang look terus posisi, menurut aku Henry lebih lebih apa ya? Tinggi karena dia adalah aktor papan atas. Hmm, oke oke oke. Terus my type itu nggak kayak opa-opa Korea. No, that's not my type. Oke oke oke. Lanjut lanjut lanjut. Malah tipeku tuh malah Indonesia banget tau. Oh oke. Humble ya, humble. That's really nice. Aku bingung. Kita record ini muka kita terrecord juga ya. Semoga terrecord juga ya. Next, anime. Lebih cocok dengan sepak karakter mana? Dalam arti bisa teman, bisa pacar, bisa keluarga. Yang penting orang yang kamu punya relationship lebih suka relationship dengan siapa?
karakternya tsundere dan dere atau yandere. Ini bisa cowok cewek, bisa kamu lebih suka temanan dengan cewek yang tsundere atau teman cowok yang tsundere atau pacar yang tsundere gitu, atau nandere atau yandere. Sebenarnya banyak kan dere-dere, cuma kita pilih tiga aja. Tsundere Oke. berarti lebih malu-malu kucing, dua memang malu-malu aja, yang tiga belak-belakan. Kalau Nao pasti tiga ya kalau Nao. Kalau aku sih tiga sih. Wah, oke, oke. Karena aku lebih suka punya temen yang belak-belakan. Karena aku punya sahabat, dua sahabat. eh yang satu itu lebih dandere, tapi danderenya tuh kocak. Dia lebih ekspresif ketimbang Oke, aku. oke, oke, Tapi dia jujur, tapi mulut aku lebih pedes gitu loh. oke, Dia oke, anaknya jujur, tapi mulut aku lebih pedes. Terus oke. satu temanku lagi, anaknya belak-belakan dan mulutnya pedes. Sama aku Itulah. juga lebih suka yandere. Tapi Dan kalau aku kalau kamu eh konteksnya pertemanan, aku konteksnya nah, ke cinta, ya? Apa? sama. Kalau soalnya kalau Sundere tuh aku nggak terlalu suka kayak ngambekan apaan sih kita harus ngikutin mood dia nggak mau. Iya. Work Capek lebih soalnya. effort ya, lebih effort. Aku lebih pilih yandere juga Iya karena lebih dia effort. bisa, karena dia dari duluan udah memang yakin kita orangnya, jadi nggak ada kemana-mana. Jadi udah pokoknya selama Hmm, kita main by the rule ya udah aman aja gitu. Dan emang emang kalau udah pacaran harus, iya aman. kan pacaran kan berarti ada komitmen gitu kan. Dan Yandere kan nggak bakal marah kamu Iya. kalau kamu nggak break the commitment gitu aja simpelnya gitu. So emang simple kayak kamu langgar peraturan di sekolah kan hukum ya udah itu that's the game. Jadi ngapain protes, itu lah setiap orang bilang gitu. Betul. Right. Supervisi. Next pertanyaan. Jika satu harus menjadi musuh kamu, maka siapa? Jadi ini ada tiga villain. Jadi kalau dari tiga Hmm. ini wajib yang akan menjadi musuh kamu, paling minimal atau paling kamu suka siapa yang jadi villain kamu? Terlepas kamu anggap ini oke-nya dia yang paling mudah, oh atau dia yang paling susah atau dia yang paling saya mau ketemu. Lebih mending musuh kamu Muzan, Dio atau Light Yagami. Light Yagami sih sebenarnya. Alasan. Karena dia manusia. Sedangkan nomor satu sama dua itu bukan manusia. Udah hanya satu vampir, satu demon. Nggak Tapi bisa. tapi kekuatan Kecuali Light kalau Yaga, tapi kekuatannya lebih instan loh. iya, tapi kalau dia tahu nama kita, kalau dia nggak tahu nama kita, kita aman. Jadi Ya, lebih kayak gambling. Aku mending ambil gambling itu. oke, kamu gamblingnya dengan Hmm. nama ya. Kalau aku anjir Oke. susah juga ya. Aku apa ya? Gila parah semua nih. Hah? Hah? Eh, aduh, semuanya susah semua ya. Kamu yang buat pertanyaan dong. Muzan, aku pilih Muzan aja. Langsung mati atau nggak jadi demon dah selesai. Kok gitu? Next, pertanyaan terakhir. Well, Jika kamu bekerja di dunia kreatif, kamu lebih cocok sebagai apa? Kamu lebih pilih menjadi talentnya, misalkan aktornya, atau yang mastermindnya, sutradaranya, penulisnya, atau tim yang pasca produksi kayak editornya gitu. mending aku jadi talent atau nggak aktor. Oke, alasan. Buat sutradara, terus editor. Pertama aku nggak bisa jadi editor ya. Aku nggak paham tentang editor. Terus kalau sutradara, penulis, eh, aku nggak bisa punya kekuatan kayak sutradara yang mimpin buat kamu gini, kamu itu, kamu gini, kamu itu. Aku nggak bisa. Mending aku jadi talent. Jadi aku kayak tinggal suruh aja, kamu tinggal nyuruh aku akan ngelakuin itu gitu loh. Aku lebih suka jadi anggota. Ya. Aku aku sih pasti nomor dua ya, karena kayak I Iya. have everything in my mind to pour it out gitu. I have everything to pour it. Tapi teman-teman, kalau sebagai content creator, semuanya harus diurus ya. Kita jadi Itu. penulisnya, sutradaranya, talentnya, editornya. Kita juga jadi produsernya yang ngurus apakah ini profit atau enggak, apakah ini marketingnya udah jalanin atau enggak, Hmm. everything. Jadi itu sangat luar biasa capek. Oke, ngomong-ngomong capek. Nah, Gen, untuk menutup apa sih pesan ingin kamu sampaikan sebelum kita tutup? Kayak misalkan kita putar lagi rewind. Apa sih yang ingin kamu coba kesan kamu? Saya tanya lagi kesan kamu terhadap film ini. Pesan yang kamu dapatkan, sebutin favorit kamu yang mana, episode berapa dan maybe deskripsikan diri diri aku selama progresi. Karena selama ini kan kamu yang cukup mengikuti aku, baik secara
privat kayak gini atau secara kamu lihat dari video? Oke, what do you can say? Kesan dan kesan. Mm-mm. Kesan. Ya, Menurut aku ini cerita yang menarik, penuh plot twist. Autornya sangat-sangat ya. Autor oke. kita sangat-sangat ya guys ya. Mhm. Terus apa tadi? Aku lupa. Favorit di episode berapa? Favorit aku mungkin episode 5 5. karena Kalau aku, effortnya di situ. Terus aha, aku juga kerasa banget emosinya si William yang akhirnya jadi meledak dan meleleh, yoi. kayak di reset lagi. Kalau aku episode 6 dong. Oh, aku gak bisa nahan. Suka aku lihat William gituin. Aku suka episode 6 cuma aku lebih suka episode 5. Jadi karena aku kagum karena emosionalnya, bukan karena plot twistnya episode 6, tapi aku lebih Hmm. kagum episode Yes, 5 oke. karena emosionalnya. Kalau aku sih lihat secara Asik. kualitas story episode 5 sih superior. Cuman fan favorite-nya kayak aku kayak pribadi terlepas apa terlepas plotnya aku suka namanya sih karena 6 kayak lebih itu. Tapi again aku setuju kok 5 superior karena 5 tuh adalah the true ending. Episode 6 tuh kayak secret ending. Berarti memang terjadi cuman disembunyikan. Dan terakhir again, I think you're really Canon wonderful, gak sih? wonderful person. Ya, Canon, kok. Wonderful person that you um 7 dari 10 kali kejadian you always there to help me and help me to cope everything. Bahkan you tadi barusan juga memberikan saya semangat. So semoga kamu bisa juga bisa mendapatkan berkah balik. You got what you did gitu. Dan semoga apa yang kamu katakan benar dan itu semoga aku terbantu dan aku bisa lebih semangat lagi. Dan sebaliknya untuk para publik, gimana kan what can you describe of me secara dalam project ini dan secara personal, what do you think? Alien. Gimana tuh? Mereka kan nggak paham, mereka nggak paham, mereka nggak paham. Gak anu, belum Eh, anu. Yang ya, tahu-tahu aja sih itu. ya udah gimana? Jadi ya guys, gimana ya? Duh, aku jadi bingung. Kamu kalau 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 kayak gitu aku jadi bingung. Entah. Ya udah pilih kalimat singkat dan sederhana yang kamu bisa deskripsikan. Bukan manusia biasa, guys. Bukan Mm-mm. kayak kita. Kita kan anaknya emosiannya kesabaran setipis tisu ya. Kalau dia enggak, kebalikan sama kita gitu. Jadi emang alien aja, bukan makhluk bumi. Baru turun dia ke bumi, belajar Bisa, dia jadi manusia. bisa jadi. Bisa jadi gak tuh? Bisa jadi. Emang alien. Autor kita alien. Di Alright. mana orang lain marah-marah, dia kayak sabarin aja dulu kayak, Thank you. makanya aku bilang Specialties. alien. Tapi justru sekarang sekarang mulai lebih manusiawi ya semenjak lebih banyak ngobrol dengan Lebih kamu. ekspresif. Ya. Oke. Pertanyaan terakhir sebelum menutup. Asumsi, asumsi aku udah kembali semangat dan aku mau lanjutin film ketiganya. What will you expect the next plot? Karena sekarang plotnya adalah William dan Nao berpisah. Dengan catatan episode 6 berarti mesti canon bahwa Nao juga sebenarnya diam-diam adalah something mythical, demonic atau scientific. Jadi Ya, bisa oke. bisa bisa ke sci-fi atau bisa ke demonic horror. Jadi what can you expect? Namun tetap dengan konsep bahwa ini masih slice of life, masih berfokus ke William dan kehidupan anak muda. Itu adalah fokus kuliahnya, fokus karirnya. What can you expect? Apalagi dengan karakter baru ya. Ini masih teman-teman belum tahu, tapi karakter barunya nanti ada karakter Rena. Rena, ya nanti ada karakter. Neng Rena. So, gimana? Karakternya Pertanyaan cakep terakhir. ya. What can you Oke. Yang aku harapin ya, kalau emang emang si apa ya episode 6 ini nggak dijadiin cerita yang berkepanjangan, otomatis kan kamu lebih nyeritainnya si William ya. Karena si Nao juga udah pergi.
Aku harapnya genre cerita ini tetap berpaku pada ini apa namanya genre awal romance sama slice of life drama gitu, bukan horor supernatural sih. Aku berharapnya itu aja. Cuma soalnya kan kalau dilihat-lihat penonton juga lebih nyamannya udah dari awal ya awalnya gitu. Kecuali kalau emang kamu awalnya buatnya kayak kayak dan nah itu bisa lah. Oke, thank you atas masukannya. Mari teman semuanya, teman-teman kita nantikan. Dan semoga teman-teman juga, aku juga ragu sih ya. Em, ada yang nonton, tak sih? Semoga ada yang nonton ya saat ini. Semoga sih menemukan Secret semangat. endingnya ditonton nih. Ya, secret endingnya itu canon ya, confirm itu canon ya, masih terjadi ya, nggak ada skip-skip itu betul terjadi. Leher William, tengok aja Kagak leher William ditonton kan tuh. gue marah loh. Tapi jujur aku suka sih. Lucu sih Dan sebenarnya. dan kamu sadar tak di setiap episode kan selalu ada pesan tulisan kan, kayak pesan ibu apa Nah, harus apa. Eh, Bahkan Arhamu dikasih pesan di episode terakhirnya silakan dinikmati. Episode 5 juga ada di tengah-tengah malah dibilang kayak kamu masih bisa, aku bangga. Di episode 6 yang pakai bahasa lain kan, pakai zombie iya, itu bahasa. Dan rupanya versi Indonya adalah masih ingat versi Indonya? That's why I like you, you. So please stay the way you you, are. So semuanya masuk. Jadi you. ini terplan. Jadi secara tidak langsung Nao udah confess. Cuman William nggak paham. Apalagi William pingsan. Ya. Dan Dan Nao sebenarnya yang bilang, aku sukain dari kamu, kamu pinter buat plot twist. oh thank you. Itu secara Aku sukanya itu. momen. Thank you. Cocok sih jadi monster now. I just find it pas aja gitu. Pas. Menunggu ke, tapi aku juga penasaran sama Canonnya sih. Jujur-jujur aja ya. Oh, pasti universe aslinya ya. Ya aku Ya, soalnya masih penasaran. Karena kamu ngomongnya maybe that that's make me, aduh, I karena wonder. apa? Karena apa yang Aku kamu katakan, penasaran. apa yang mau Mode kamu katakan detektif. tuh sangat lumayan mencerminkan apa yang akan terjadi di universe aslinya. So again, really great to meet you. Ini sangat luar biasa dan ayo kita akhirin dalam, nah udah apa close the door ya. Three, two, one, close the door. Thank you semuanya. Thank you. Aku mau istirahat juga habis ini. eh, Bye bye guys. Minggu yang berat ya, aku tuh pening sih, kuliah, pekerjaan, my own problem with my family and my own inner problem so much. Semangat. Thank you. Oke, Kalau aku tutup capek ya. istirahat. Siap, thank you, sampai jumpa Gen. Bye bye.